Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1401, subscribe Penatua. Tuanku, orang-orang ini berasal dari sekte seni bela diri ekstrim. Tampaknya mereka datang untuk membalas dendam. Pemimpin dengan rambut kuning dan kulit putih adalah pemimpin sekte seni bela diri ekstrim. Nenek moyang seni bela diri ekstrim, yang memiliki kekuatan untuk kembali ke alam reruntuhan dan mahir dalam seni ilahi. Reinkarnasi dari seni bela diri ekstrim sangat kuat. Bahkan kepala klan elang ilahi harus menghormati 3 poin, yang sulit untuk dihadapi. Wei Ming di belakangnya maju dan berbisik. Su Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat mata leluhur Jiwu terbuka, pupil matanya bersinar dengan emas, menatap Su Yun dan berteriak, apakah kamu yang membunuh muridku? Namun, ketika komentar ini jatuh, Su Yun mengambil kembali pandangannya dan tidak lagi menatap Jiwu Laosu. Adapun jawabannya, tidak ada. Melihat ini, ayah Jiwu merasa tidak ada cahaya di wajahnya. Ketika dia melihat Su Yun, semangat membunuhnya melonjak. Bajingan, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar pemimpinku berbicara denganmu? Seorang pemuda kulit putih berteriak pada Su Yun. Di mana kamu mendapatkan sekelompok anjing? Menjengkelkan membuat suara di telingaku. Su Yun pura-pura mencabut telinganya. Alih-alih melihat orang-orang dari sekte Jiwu, dia berteriak kepada tetua Qinglong, oke. Kesabaran aku terbatas. Sekarang beri aku jawaban cepat. Apakah kamu memberikannya atau tidak? Leluhur tua Jiwu mengerutkan kening, dan tenda pembunuh melintas di depan matanya. Dia menatap Su Yun tetapi tidak berbicara lagi. Penatua Qinglong sangat kusut. Dia tidak tahu apakah harus berjanji pada Su Yun atau tidak, tetapi pada saat ini, naga biru di dekatnya tiba-tiba datang bersama dan berbisik, Penatua, sebaiknya kamu berjanji padanya terlebih dahulu dan memberinya manik Juhun. Bagaimanapun, selamatkan orang terlebih dahulu. Selama orang diselamatkan terlebih dahulu, kita dapat menyerang dan membunuh Su Yun secara serampangan, membunuh Su Yun dan merampok manik Juhun. Jadi, bukankah kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Ketika Qinglong mendengar ini, matanya sedikit berbinar. Dia melihat orang-orang dari sekte Jiwu di sebelahnya dan mengangguk, ide bagus. Sekarang dengan bantuan orang-orang dari sekte Jiwu, tidak akan lama untuk menghancurkan pesona ini. Jika kamu mencoba yang terbaik, kamu akan berhasil. Naga biru mengangguk dan segera berteriak, Su Yun, kami setuju dengan persyaratanmu dan berjanji untuk menukar manik-manik pengumpul jiwa untuk kehidupan mereka berempat. Jangan lakukan lagi, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan hancurkan hidupmu sendiri. Jika kamu berjanji, mengapa mengancam? Kamu masih berpikir kekuatan konyolmu bisa membuatku takut. Su Yun sangat kesal. Dia menemukan bahwa hampir setiap kata dari klan naga mengancam. Apakah mereka bernegosiasi dengan makhluk abadi lainnya dengan cara ini? Ada kilatan kemarahan di mata naga biru itu, tapi itu tidak terjadi. Dia mengangguk pada orang-orang di belakangnya. Segera, sebuah kotak yang terbuat dari kayu peri dipegang. Dia membuka kotak itu, ada bola emas terang di dalamnya, memancarkan cahaya kemasan, seperti matahari kecil. Bau manik-manik adalah kekuatan ilahi. Ini pasti mutiara yang mengumpulkan jiwa. Qin Qianlong bergegas. Kirim manik pengumpul jiwa ke perbatasan, kata Su Yun dan. Kirim orang keluar dulu, atau kamu tidak akan mendapatkan manik-manik pengumpul jiwa. Tetua Qinglong berteriak. Kamu tidak percaya padaku, tapi aku tidak akan mempercayaimu. Tapi kamu harus mengerti bahwa bahkan jika aku mendapatkan manik pengumpul jiwa, aku tidak bisa melarikan diri. Tidak ada artinya membunuh 4 orang ini atau tidak. Kamu akan puas dengan aku. Meskipun Su Yun adalah bajingan, aku juga memahami prinsip untuk tetap berada di garis depan dalam hidup, tetapi kamu berbeda. Jika aku menyerahkan orang terlebih dahulu, kamu tidak akan memberi aku manik-manik pengumpul jiwa, bukan? Naga-naga ini sangat enggan sehingga Su Yun tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menepati janji mereka. Aku pikir itu akan memakan waktu lebih lama. Tanpa diduga, naga ilahi ini sangat menyegarkan sehingga mereka langsung mengirim manik-manik pengumpul jiwa ke perbatasan. Kamu benar. Nah, ini manik-maniknya. Kerumunan terkejut. Su Yun mengedipkan mata pada Qin Qianlong. Qin Qianlong segera terbang ke perbatasan, membuka lingkaran kecil perbatasan, dan mengambil manik pengumpul jiwa. Kirim ke Qian Mei rubah segera. Tolong bantu ahli keluarga elang untuk perawatan. Su Yun berbisik. Ya, tuanku. Qin Qianlong tidak berani gegabah dan segera berlari ke stasiun. Dan naga di luar meraung. Su Yun, mengapa kamu tidak membiarkan orang pergi sekarang setelah kamu mendapatkan mutiara pengumpul jiwa kami? Jangan khawatir, Su Yun dan berkata, aku belum pernah melihat manik pengumpul jiwa, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Setelah menggunakannya, aku yakin itu benar. Belum terlambat untuk melepaskan orang, bukan? Aku tidak akan lari. Tanpa diduga, Penatua Qinglong menepuk pahanya dan tertegun. Kau tidak menepati janjimu. Komitmen, aku tidak bilang tidak, soal kapan mau bilang, itu kebebasanku, kata Su Yun dan. Kamu, Qinglong sangat marah dan berteriak, serang aku. Tangkap kembali manik pengumpul jiwa. Ya.
Sekitar, naga segera membuka mulutnya dan mulai membombardir perbatasan. Penatua Qinglong tidak berharap Suyun menggunakannya secara langsung. Oh, manik-manik Yun hanya bisa digunakan sebagai bahan penunjang. Jika orang biasa ingin menggunakannya, mereka harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan, tetapi Suyun jelas telah membuat semua persiapan. Dia tidak mengharapkan ini, dan sekarang dia cemas, jadi dia langsung memerintahkan serangan itu. Serangan gila lebih dari 1000 naga ilahi menyebabkan penghalang untuk memecahkan satu lapisan setiap 30 napas, yang sangat cepat. Orang-orang dari Sekte Jiwu berhenti mencari. Mata leluhur Jiwu yang marah menatap Suyun, melompat dan berteriak, Penatua Qinglong, jangan khawatir, biarkan aku membantumu. Serang aku, tangkap dan bunuh Suyun. Membunuh. Semua orang dari klan naga dan gerbang Jiwu pindah. Serangan badai menyapu Suyun, dan batasnya rusak lapis demi lapis. Meskipun sistem pertahanan yang dibangun oleh Cai Tian kuat, ia tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Suyun, aku akan membunuhmu sendiri dan membalaskan dendam anakku. Naga biru meraung, dia tidak tahu sihir apa yang digunakan. Tubuhnya melintas, tiba-tiba melompati beberapa penghalang terakhir dan muncul langsung di dalam penghalang. Dia memutar tubuh naga besar itu, dan kekuatan naga itu berkembang. Naga yang mengerikan menekan awan ganas ke arah Su. Naga biru adalah pelindung dharma yang tepat dari pemimpin keluarga Shenlong. Itu kuat dan memiliki status tinggi dalam keluarga Shenlong. Dia hanya memiliki seorang putra, Binghan Shenlong. Untuk mengkultivasi putra ini, dia secara khusus menggunakan beberapa cara untuk mencuri jiwa Wulong, yang seharusnya menjadi milik putra pemimpin dan diam-diam menggunakannya di Binghan Shenlong, sehingga Binghan Shenlong memiliki bakat luar biasa dan dihargai oleh orang-orang. Dalam keluarga, meskipun patriark dan anak-anaknya memperhatikan, sudah terlambat. Naga biru itu kuat di patriark dan didukung oleh para tetua, jadi dia tidak bermoral. Dia bisa berdiri teguh dalam keluarga dengan putranya. Seiring waktu, naga es tumbuh. Dia bahkan memiliki chip untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan, tetapi semua ini rusak. Duel dengan Suyun seharusnya diperjuangkan oleh Qinglong yang lebih tua, tetapi sang patriark menolak dan mengubahnya menjadi naga sedingin es. Suyun tidak dikenal dan naga biru tidak peduli. Hari ini, sepertinya dia ceroboh dan membenci Suyun. Lebih membenci patriark klan naga. Melihat Suyun Li tidak bergerak di tempatnya, dia sama sekali tidak tergerak untuk penampilannya. Dia kagum pada lengkeng biru dan meraung dengan cakarnya, aku akan membuatmu kram, mengupas kulitmu, menghaluskan tulang dan jiwamu. Cakar naga besar menggulung makna kehancuran, merobek kekosongan, dan dapat mengguncang segalanya. Orang-orang di sekitar aku ketakutan. Aku khawatir Master Qin Qianlong tidak benar. Naga biru layak menjadi pelindung dharma dari patriark naga. Kekuatannya tidak bisa berkata-kata. Tapi saat cakar itu mendekat, sebuah kekuatan suci mulai menghantam cakar naga biru itu seperti air pasang. Apa kekuatan yang kuat? Apakah orang ini? Naga biru terkejut, tetapi menolak untuk menyerah. Dia mendesak semua kekuatannya, dan cakarnya bergerak maju sedikit demi sedikit. Tetapi tepat ketika naga biru itu masih bertahan, gelombang yang menabraknya tiba-tiba menyebar ke kiri dan ke kanan, melewati cakar dan menabraknya, dan pada saat yang sama, pesawat ulang-alik dingin datang. Naga biru terkejut di matanya dan dengan cepat mengelak, tetapi itu tidak sebagus itu. Tenda dingin menusuk perutnya, dia bergegas ke belakang dan berjuang dengan darah naga. Melihat Suyun lagi, dia telah menyingkirkan kekuatan sucinya dan berdiri dengan bangga di langit dengan pedang di satu tangan. Pada saat ini, naga biru tahu bahwa anak laki-laki di depannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Namun, dia merasa bahwa banyak cahaya telah dilemparkan. Banyak orang terkejut melihat naga biru terluka. Naga biru itu mengerutkan kening dan merasa tidak bisa menggantung wajahnya. Dia bersenandung kepada Suyun 2 kali dan berteriak, tidak tahu malu. Menyelinaplah padaku. Bisakah kamu hanya menggunakan cara kotor semacam ini? Serangan menyelinap. Suyun tercengang. Tampaknya naga biru menyerang lebih dulu. Dan mereka bertarung langsung. Mengapa serangan menyelinap? Suyun menatap naga biru dan melihat matanya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa naga biru tidak bisa menjaga wajahnya. Itulah yang dia katakan. Dia mencibir lagi dan lagi, mengangkat bibirnya dan mencibir. Naga biru tua, kamu tidak bisa mengatakan itu dengan benar. Kamu bertarung dulu. Aku akan melawan dengan pedangku. Bagaimana aku bisa menyelinap menyerang? Apakah kamu melawanku dengan pedangmu? Mata tertutup. Terlebih lagi, apakah kamu membutuhkan serangan diam-diam terhadap kamu? Gigitan kata-kata Suyun begitu berat sehingga orang-orang di sekitarnya terkejut. Sungguh anak muda yang gila, berani mengatakan hal seperti itu. Naga biru itu sangat marah dan matanya merah. Dia meraung, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu harus mati. Setelah itu, tubuh naga besar itu bergegas lagi. Tidak pasti siapa yang akan mati. Suyun mengerang dan bergegas dengan pedangnya. Naga biru membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang air dingin. Dia melompat ke arah Suyun. Air dingin dilekatkan oleh kekuatan suci, berubah menjadi pedang tajam dan ditarik menjauh darinya. Saat ini, Suyun, yang telah mencapai ranah pedang Jue yang tak terbatas, tidak takut dengan cara seperti itu. Dia tidak lebih lemah dari naga biru di dunia. Namun, naga biru hanya mengandalkan penampilan untuk menilai kedalaman kekuatan Suyun. Apa yang ditakuti oleh orang yang picik seperti itu? Dia mengangkat pedangnya dengan satu tangan.
Kekuatan suci terkondensasi menjadi roh pedang, memecahkan gelombang, lalu jari-jarinya bergerak, dan formula pedang ditampilkan. Kekosongan di sekitar naga biru beriak seperti tetesan air hujan ke danau yang tenang. Naga biru melihat situasinya buruk, dan kemudian mendesak mantra. Tirai air samar muncul di sekitar tubuhnya, seperti perisai. Dalam riak, sejumlah besar pedang udara disemprotkan, padat seperti tetesan hujan. Tirai air dibombardir oleh pedang udara dengan liar. Tirai air menjadi semakin tipis. Itu dikonsumsi oleh pedang Ki dan akan pecah. Apa? Naga biru ketakutan. Tetapi pada saat ini, tenda yang ganas bergegas dari kejauhan, menghancurkan tirai air dan menembus tubuh naga biru. 1402. Naga biru ingin memutar tubuhnya yang besar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan. Ketika dia melihat ke bawah, hatinya telah benar-benar tertusuk, dan darah naga meluap seperti air mancur. Trauma yang mematikan. Blue Dragon menatap dan tidak percaya bahwa dia akan mati di sini, dan masih mati pada siapapun. Sungguh pedang yang mengerikan. Tidak mungkin untuk mempertahankan dan menuai kehidupan. Aku tidak rela. Naga biru mengerang, tetapi tubuhnya perlahan melunak. Ketika jiwanya baru saja terpisah dari daging, Suyun di sana bergegas dan menelannya dengan tidak sopan. Naga lain jatuh. Melihat adegan ini, King Long yang lebih tua di luar perbatasan mau tidak mau membakar jeroannya. Ada beberapa orang naga, tetapi sekarang mereka telah dibantai oleh Suyun. 4 naga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan klan naga untuk berkultivasi? Aku tidak akan membunuhmu. Bersumpahlah untuk tidak menjadi naga. Penatua naga hijau meraung dan berubah menjadi tubuh naga hijau. Dia menghancurkan 2 lapisan terakhir dari perbatasan dan melompat ke dalam Suyun. Qin Qianlong bergegas untuk bertarung, tetapi dikejutkan oleh cakar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Qin Qianlong hanyalah puncak Dewa Lingxuan. Setelah mengikuti Suyun, kultivasinya tidak pernah berhenti. Dia adalah yang terkuat di antara beberapa kepala sekolah. Setelah bencana aula Qianlong terakhir kali, kekuatannya sedikit menurun, tetapi dengan bantuan Suyun, dia masih mencapai level ini. Namun meski begitu, dia masih kalah dari King Long yang lebih tua. Kekuatan bukan milik pemimpin klan elang dan leluhur pedang. Seorang tetua hebat dari klan naga memiliki cara seperti itu. Seberapa mengerikan seharusnya pemimpin klan. Suyun menggulung kekuatannya yang kuat dan memukulnya, tetapi dia dengan mudah dicabik oleh tetua naga hijau. Long Wei meraung. Suyun merasakan sakitnya di kotak-kotakan. Long Wei terwujud. Pergi. Suyun tiba-tiba minum dan mengeluarkan gelombang kemarahan di mulutnya. Tanpa diduga, dia dengan keras kepala mendorong naga itu kembali, dan orang-orang terbunuh dengan satu pedang. Tapi pedang sedih memiliki perasaan menghubungkan langit dan bumi. Penatua King Long memiliki perasaan yang tajam. Dia menyadari perubahan kecil Suyun. Melaksanakan langit dan bumi, jiwa itu seperti dunia. Orang ini dapat menggunakan kekuatan sucinya dengan bebas, artinya, dia akan melintasi dunia untuk kembali ke reruntuhan. Bahkan kepala klan belum memasuki ranah ini. Jika dia tidak menyingkirkannya, jika dia benar-benar ingin melintasi dunia di masa depan, itu akan menjadi masalah besar bagi klan Shenlong. Oh! Pedang Suyun memprovokasi sisik tebal pada King Long tua. Semua potensi dan kekuatannya tersebar. Dia tidak bisa melawan Suyun sama sekali, dan pertahanannya sendiri tidak berpengaruh. Di depan kekuatan suci ini, itu seperti pasta kertas. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan pukulan ini telah melampaui tetua King Long. Tampaknya orang ini dapat membunuh Presiden Xian bukan dengan mengandalkan leluhur pedang dan pemimpin klan elang, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Leluhur Jiwu yang bergegas ke sana ragu-ragu. Suyun sangat kuat sehingga dia takut. Naga hijau tua itu berubah menjadi manusia dan membelah telapak tangannya ke arah Suyun. Telapak tangan itu mengedipkan beberapa segel dewa reinkarnasi. Itu sangat mengerikan. Suyun melompat mundur dan menghindar. Kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan, kecepatan, dan indera, yang semuanya dikuasai Suyun. Penatua King Long tidak bodoh. Dia tahu untuk berjuang keras. Dia bukan lawan Suyun. Setidaknya, sangat sulit baginya untuk membunuh Suyun. Kakek, apa yang kamu lakukan? Anak ini jahat di dunia peri. Dia sangat berbahaya dan licik. Jika dia tidak dihilangkan, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Murid kesayanganmu, bunuh orang ini bersamaku. Pada saat ini, tetua King Long tiba-tiba berteriak kepada leluhur bela diri yang ekstrim di sana. Orang tua itu mengerutkan kening dan mengerang, naga hijau ini, jika dia tidak bisa melawan dirinya sendiri, dia akan menariknya ke dalam air. Namun, apa yang dikatakan tetua King Long tidak salah. Jika dia hanya melihat King Long dibunuh oleh Suyun, akan sulit baginya untuk berurusan dengan Suyun sendirian. Elder King Long, jangan khawatir. Putra ini akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa melindunginya. Setelah minum, Jiwu tiba-tiba melompat dan berubah menjadi bayangan virtual besar yang menutupi setengah dari langit. Dia menatapnya sambil mengangkat satu tangan dan menepuk Suyun, keterampilan ilahi Jiwu. Merayu. Ketika telapak bayangan virtual besar jatuh, ada perasaan suram hantu menangis dan melolong, yang membuat tekanan mengerikan dari mati lemas surga dan bumi menghantam dalam sekejap. Suyun tidak masalah berurusan dengan King Long yang lebih tua, tetapi tidak baik untuk bergabung dengan leluhur Jiwu yang kekuatannya juga mencapai tingkat kembali ke reruntuhan saat ini. Xing Bai, Kai Tian dan lainnya memimpin orang untuk berurusan dengan sekte Jiwu dan naga.
Wei Ming memimpin orang-orang untuk memblokir gerbang di tengah kamp untuk menghindari klan naga menyerbu masuk dan membantai sembarangan. Adegan itu kekurangan staf, dan sulit untuk mendukung situasi perang di pihak Suyun. Gerakan Jiwu kejam dan kejam. Hampir setiap gerakannya langsung mematahkan daging dan menghancurkan jiwa. Setelah dibombardir ke kunci, tidak ada kemungkinan kebangkitan. Jiwa langsung terbakar dan rusak, dan manik-manik yang mengumpulkan jiwa tidak dapat diselamatkan. Dibandingkan dengan leluhurnya, Qinglong tampaknya cukup berhati-hati. Mungkin dia takut kehilangan Suyun. Keduanya adalah yang kuat di pasar. Jika Suyun jatuh ke dalam keduanya dan bertarung, dia hanya akan diserang dari kedua sisi. Dia segera mendesak formula pedang, mengendalikan pedang ratusan juta kekuatan suci dan mengkonsumsinya terus-menerus. Hanya itu yang kamu punya. Buang-buang. Melihat Suyun tidak berani maju, leluhur Jiwu hanya menyerang dengan pedangnya. Matanya lebih menghina dan menghina. Dia segera menundukkan tubuhnya, terlontar dan terbentur, dan mencari Suyun. Mati. Mata Suyun dingin. Tiba-tiba, tangannya melambai dan jari-jarinya bergetar dengan cepat. Formula pedang tanpa batas ditampilkan satu demi satu. Dia melihat bahwa sejumlah besar pedang Qi dikeluarkan dari kekosongan di sekitarnya, tetapi pedang Qi ini tidak ditikam pada leluhur Jiwu, tetapi satu persatu, berubah menjadi rantai pedang panjang dan diikat ke leluhur. Kontrol Suyun terhadap Qi dan pedang kekaisaran telah mencapai tingkat yang sangat indah. Lao Zu belum pernah melihat cara seperti itu. Melihat pedang Qi yang terikat padanya, dia tampak jelek. Dia berjuang untuk memutuskan rantai besi, tetapi rantai besi baru saja putus, dan pedang gas baru dan rantai pedang baru dipadatkan di sebelahnya. Ikat lagi. Selama Suyun ada di sana, perbudakan ini tidak akan pernah berhenti. Suara mendesing. Pada saat ini, Suyun bergegas. Tidak. Leluhur tua itu berteriak pada naga hijau di belakang, "Penatua, tolong aku." Namun, Penatua Qinglong acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di tempatnya dan melihat semua ini dengan tenang. Pupil Lao Zu melebar dan dia melihat Qinglong yang lebih tua tanpa ekspresi dengan luar biasa. Dia tidak bisa mengerti mengapa Qinglong tidak menyelamatkannya. Apakah Qinglong berpikir bahwa dia bisa melawan Suyun sendirian? Mengi. Pedang 2 bulanan, bercampur dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, membelah leluhur tua dan merobek dagingnya dalam sekejap. Darah memercik, dan pria berjubah hitam itu lebih mendominasi dan jahat. Sia-sia, mati dan mati. Nenek moyang Qinglong berkata dengan ringan. Kau ingin melawanku sendirian. Suyun memegang pedang di satu tangan dan menatap jalan naga hijau. Tidak, aku hanya ingin membuat orang-orang Jiwu lebih gila. Senyum aneh muncul di wajah Qinglong. Suyun mengerutkan kening dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia melihat ratusan ribu orang dari Sekte Jiwu di kejauhan bergegas ke arahnya seolah-olah mereka gila. Dia membunuh pemimpin Sekte. Balaskan pemimpin Sekte. Raungan melengking dan marah terdengar terus-menerus. Ternyata Lao Zu bermaksud menggunakan murid Jiwu untuk menahan Suyun. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyelamatkan Lao Zu. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia secara paksa menyelamatkan Lao Zu, dia percaya bahwa dia juga akan disakiti oleh Suyun. Keuntungan seperti itu melebihi kerugiannya. Dalam hal ini, lebih baik tidak menyimpan. Jika pemimpin sekte terbunuh, orang-orang dari sekte Jiwu akan menjadi gila dan membalas dendam dari Suyun. Ada begitu banyak umpan meriam untuk menampung Suyun, menciptakan peluang akan lebih bermanfaat bagi Suyun. Sempoa Qinglong berdering, tetapi dia tidak tahu bahwa Suyun telah mengunci target padanya. Rantai pedang diregenerasi dan digulung ke arah Qinglong yang lebih tua. Rantai udara membuat suara keras, megah dan megah. Naga hijau membidik rantai besi pedang, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Apakah kamu pikir aku adalah pemborosan Jiwu Lao Zu? Dengan keterampilan kecil ini, kamu ingin menjebakku. Konyol. Suara itu jatuh, dan dia melangkah mundur, berniat membiarkan Suyun bertarung dengan orang-orang dari Sekte Seni Bela Diri Ekstrim terlebih dahulu. Namun saat hendak bergerak, tiba-tiba ia menemukan bayangan hitam yang terlukis di depan matanya telah menghilang. Apa? Naga hijau terkejut dan buru-buru melihat ke belakang. Tidak. Kiri. Salah satu. Baik. Di atas sana, tidak ada. Dia tidak dekat dengan dirinya sendiri, dan tidak ada bau dia di sekelilingnya. Wajah Qinglong sedikit dingin dan tenang. Dia akhirnya menarik napas sedikit beriak di udara. Melihat sepanjang napas, dia juga melihat pria itu. Ternyata dia melepaskan rantai pedang dan tiba-tiba menghilang. Dia tidak benar-benar ingin membunuh naga hijau itu, tetapi menahannya, menarik perhatiannya, dan kemudian mundur. Pada saat ini, Suyun berdiri ribuan mil jauhnya. Melihat adegan ini, Qinglong tertawa, haha, betapa kuatnya kamu menurutku. Itu hanya gertakan, haha. Pria dari Sekte Seni Bela Diri Ekstrim, dia membunuh pemimpin sektemu dan klan nagaku. Kejahatannya sangat keji dan tak termaafkan. Sekarang, hapus orang ini, dan aku akan memutuskan untukmu. Naga hijau meraung. Dia akan mati dengan menyedihkan. Orang-orang dari Sekte Jiwu meraung marah. Mari kita lihat siapa yang lebih buruk. Suyun berkata dengan lemah, tetapi tidak ada lagi pedang. Aku tidak tahu kapan dia memegang kipas besar di telapak tangannya. Apa itu? Penatua Qinglong mengerutkan kening. Dia merasa seolah-olah dia telah melihat kipas ini di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan jelas untuk sementara waktu.
Namun, detik berikutnya, Su Yun mengangkat kipasnya dan menamparnya ke murid Jiwu yang tak terhitung jumlahnya. Panggilan. Angin kencang yang penuh dengan kekuatan penghancur tak berujung dihasilkan pada saat kipas jatuh. Itu meledak di kejauhan dengan kekuatan mengerikan yang merobek dunia. Angin kencang berlanjut seperti dewa dan hantu yang mengaum. Murid Jiwu yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak oleh angin kencang, dan tubuh mereka terhempas. Langit yang bising jatuh dengan kipas ini dan segera sunyi. 1403. Angin kencang melemah dan langit menjadi bersih. Kipas ini bahkan tidak meninggalkan bau darah, apalagi daging dan darah tubuh. Naga hijau tampak tercengang dan melihat pemandangan ini benar-benar konyol. Apakah itu penggemar Liu Yu Xuanzun? Dia mengenali harta karun itu. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan kekuatan seperti itu adalah kipas Liu Yu Xuanzun. Tidak heran Su Yun tidak takut. Tidak ada gunanya membiarkan kamu memiliki ribuan pasukan dan kuda. Di depannya, hanya daun yang layu. Tinggalkan saja. Apa artinya mengerikan? Sebagian besar elit sekte Jiwu meninggal dengan menyedihkan. Apakah puing-puing sekte besar di matanya? King Long ketakutan. Melihat pria itu mengalihkan pandangannya, dia merasa ketakutan. Dia segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat itu, kehampaan berdesir, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kehampaan, meraih kakinya secara langsung dan menariknya ke dalam kehampaan. Adegan di mata King Long melintas. Sebelum dia bisa bereaksi, orang-orang muncul di depan Su Yun. Sejumlah besar pedang Qi menyerang dan menebasnya. Serangan yang padat dan mendominasi sepertinya tidak ada habisnya. Tidak. Naga hijau meraung, dan semburan cahaya biru keluar dari kulitnya. Dengan momentum yang begitu kuat, dia terus-menerus memengaruhi pedang Qi yang menyerangnya dan menghancurkannya. Kau memaksaku. Naga hijau itu melepaskan diri dari belenggu Su Yun. Telapak tangan itu tiba-tiba berubah menjadi cakar naga yang mengerikan dan menusuk jantungnya. Naga hijau menggunakan semua kekuatannya. Cakar menggulung kekuatan penghancur yang bergulir dan menghancurkan yang layu dan membusuk, seolah-olah semuanya tidak dapat bersaing dengannya. Tapi tepat sebelum cakar itu disentuh, sebuah tangan tiba-tiba datang dari samping dan memotong cakar naga hijau itu. Telapak tangan penuh dengan pedang Qi yang tajam dan mengerikan. Ah, naga hijau membuat tangisan sedih. Orang ini tidak perlu menggunakan pedang lagi. Seluruh tubuhnya, bahkan sehelai rambut, dapat digunakan sebagai pedang. Melihat pria yang marah di depannya, hati yang bangga dari sesepuh naga hijau akhirnya goyah. Dia menemukan bahwa keluarga naga bukanlah yang disebut tak terkalahkan, bukan yang disebut tak kenal takut. Dia telah mengalami banyak hal untuk sampai ke titik ini, tetapi di sini, itu akan segera berakhir. Su Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu tidak bisa menahan amarah klan naga, raung tetua naga hijau. Tapi mata Su Yun sangat tenang, seperti dua sumur kuno tanpa dasar, yang membuat orang terlihat menyeramkan. Tidak mampu membelinya. Ya, jika aku tidak membunuhmu, apakah klan naga akan membiarkanku pergi? Aku telah membunuh beberapa nagamu. Klan naga tidak akan pernah bisa berhenti. Oleh karena itu, membunuhmu mungkin lebih mudah bagiku. Untuk berurusan dengan klan naga di masa depan. Kamu, mata tetua King Long melebar. Su Yun benar. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, klan naga tidak bisa membiarkan Su Yun pergi. Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengancam Su Yun lagi, dan buru-buru berteriak, Su Yun. Aku salah. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, ini sudah berakhir. Aku berjanji pada keluarga naga. Tidak akan mempermalukanmu, dan para dewa tidak akan mempermalukanmu selamanya. Bagaimana menurutmu? Tidak. Su Yun berkata dengan dingin, aku sudah lama kehilangan kesabaran denganmu. Kau memaksaku. King Long tahu bahwa Su Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi lagi. Tiba-tiba, kepalanya berubah menjadi kepala naga dan menggigit Su Yun. Su Yun melepaskan tangannya dan mundur. Melihat ini, King Long dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Tapi begitu dia berlari, tangan aneh itu muncul di belakangnya dan menariknya kembali dalam sekejap. Tapi kali ini, ada pedang sedih. Cahaya pedang yang menodai langit dan bumi mengalir ke matanya. Tampaknya menutupi cahaya dari semua gerakan sihir. Segala sesuatu di dunia tidak dapat dibandingkan dengan keheranannya. Itu adalah pukulan yang tak tertandingi. Bahkan King Long terpesona oleh pukulan itu, tetapi segera, penglihatannya secara bertahap meredup, karena pukulan itu telah menembus tenggorokannya. Kekuatan mengerikan pada pedang memenuhi seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Tubuhnya hancur seketika, jiwanya meluap dan ditelan oleh Su Yun. Penatua King Long jatuh. Semua orang di sekitarnya terkejut. Bahkan King Long tua bukanlah lawan Su Yun. Apakah orang-orang naga ini berurusan dengannya? Saat ini, Su Yun seperti dewa pembunuh yang tiada taranya. Siapapun yang berani memprovokasi akan dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di antara awan hijau yang luas, sekelompok besar makhluk abadi terbang ke depan. Abadi ini mengenakan jubah kuning, memiliki pola yin yang di dada mereka, dan menginjak awan yin yang. Mereka sangat cepat, memiliki napas yang kuat, dan kuat. Saat melewati makhluk abadi ini, mereka semua memutar untuk menghindari menyentuh alis mereka. King Ping, benarkah? Qian, apakah mereka benar-benar mati di tangan Su Yun? Seorang pria parubaya dengan rambut merah dan alis berteriak dingin dengan kuas di tangannya. Laporkan kembali ke Master Senior. Ya, Su Yun sombong. Dia tahu bahwa kakak senior Qian berasal dari kuil tahu pemujaan yang kita, tapi dia berani membunuh kita lain kali. Dia tidak memperhatikan kita sama sekali.
Senior saudara Qian, mereka mati dengan menyedihkan. Tidak ada jiwa yang tersisa. Jika aku tidak melarikan diri, aku khawatir mereka akan membunuh aku. Seorang pria kurus di dekatnya berkata dengan wajah pahit. Bajingan. Ketika Tian yang abadi dengan rambut merah dan alis merah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Kemarahannya membayang di matanya. Su Yun. Bukan siapa-siapa, tapi berani begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang di negeri dongeng sama bodohnya dengan si anting? Biarkan aku pergi dan tangkap dia, hancurkan tubuhnya dan tangkap jiwanya. Lihat betapa sombongnya dia. Orang ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia sudah lama tidak ingin memasuki negeri dongeng. Mungkin dia beruntung, tapi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan kekuatan besar sepertimu? Berdiri di depannya, dia akan gemetar dan kencing. Hahaha. Murid-murid di sampingnya tidak bisa menahan tawa, aku tidak menyangka bahwa orang-orang dari kuil Tao yang menyembah hanya beberapa orang yang berbicara. Meskipun aku benar-benar tidak memperhatikan pria bernama Su Yun, kuil Tao bayang kamu harus mirip dengan mereka, kan? Itu hanya seonggok sampah. 50 langkah menertawakan 100. Saat itu, sebuah suara melayang ke telinga kelompok itu. Begitu tawa berhenti, mereka melihat dengan marah ke sumber suara, tetapi melihat sekelompok orang menunggang kuda putih datang ke arah ini. Orang-orang ini semua berpakaian jubah putih, pria dan wanita tampan dan cantik, dan kuda-kuda di bawah selangkangannya juga memiliki sayap putih dan menginjak awan keberuntungan. Itu sangat ajaib, orang-orang di aula pakaian putih. Seseorang berbisik, pemimpin kuil pakaian putih, Sue Bai, telah berdiri di dunia peri selama bertahun-tahun. Ini memiliki fondasi yang kaya dan merupakan sekte yang kuat di dunia peri. Dikatakan bahwa semua orang di kuil pakaian putih itu berbakat dan luar biasa. Keterampilan unik dari kuil pakaian putih adalah rahasia yang tak tertandingi. Skill ini bahkan bisa menumbangkan dunia dan menjadi penguasa dunia. Dikatakan bahwa Grandmaster kuil berbaju putih telah mencapai puncak kungfu berbaju putih dan menjadi penguasa dunia. Namun, Grandmasternya menghilang setelah kungfunya selesai. Beberapa orang mengatakan bahwa dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang lain mengatakan bahwa dia hanya dirasuki oleh kejahatan dan jatuh ke dalam masalah, sehingga dia tidak bisa keluar dari pintu. Ada banyak rumor di kuil putih sepanjang waktu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, Putri Salju. Immortal Tian yang menatap pria tampan dengan kuda tinggi dan mahkota salju putih dan minum dengan dingin. Bukankah ini cara lama Tianyang? Mengapa kamu memiliki waktu luang yang begitu elegan hari ini dan mengambil banyak sampah? Murid-murid sepertimu jalan-jalan. Apakah kamu keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri? Putri Salju lihat Tianma, dengan senyum cemerlang di wajahnya, apa yang kamu katakan? Murid di dekatnya memelototi Sue Bai dengan marah. Tapi dia dihentikan oleh Tianyang yang abadi. Dia menatap Sue Bai dan berkata, Sue Bai, aku tahu bahwa kuil putihmu telah kembali ke Dewa Abadi. Kali ini, aku khawatir itu sama dengan tujuan kita. Apakah itu semua ditujukan pada Su Yun? Musuh dari musuh adalah teman. Mengapa kamu memprovokasi aku untuk menyembah kuil yang tahu di sini? Musuh dari musuh adalah teman. Salju alis Pik, merendahkan untuk melihat orang-orang ini, meremehkan untuk mengatakan, dengan kamu buang. Pantas menjadi teman aku di kuil putih. Aku mendengar bahwa Tao Qian di kuil Tao kamu mati di tangan Su Yun. Penduduk asli yang tidak dikenal juga dapat membunuh ahli kamu. Apakah kamu pikir kamu akan menghapusnya? Apakah kamu masih ingin ada hubungannya dengan kuil putih aku? Hehe, itu juga tergantung pada apakah kita bersedia mengasihani kamu. Kamu, Tianyang abadi mengepalkan tangan kamu. Su Wen, penguasa kuil berbaju putih, sombong dan berbakat. Dia pikir dia kuat dan sombong. Hari ini, itu benar, pergi perlahan. Aku pergi ke surga luar. Apakah kamu akan membalas Qian? Aku tidak berpikir begitu. Su Yun akan mati. Jika kamu memiliki waktu luang ini, kamu dapat datang dan mengambil tubuhnya. Setelah itu, Putri Salju berbalik, dan kuda surgawi berlari kencang di udara dan bergegas ke kejauhan. Immortal Tianyang menatap arah kepergian Putri Salju dengan tatapan dingin di matanya. Dia bersenandung dan mengikuti. Sue Bai dan yang lainnya cepat. Kaki orang-orang di kuil Tao Bai yang tidak bisa dibandingkan dengan Tianma. Namun, meskipun mereka telah dibuka agak jauh, itu tidak jauh. Ketika mereka mengejar Sue Bai dan yang lainnya, mereka telah berhenti. Sue Bai tidak membawa terlalu banyak orang kali ini, dan dia hanya ahli dari hampir 10.000 kuil putih. Dia mendengar bahwa Su Yun telah menggabungkan beberapa sekte abadi, dan jumlah abadi di tangannya lebih dari 1 juta, yang sangat menakjubkan. Namun, menurutnya, itu hanya gerombolan, dan dia tidak bisa membalikkan ombak besar. Dia hanya membutuhkan sekelompok elit untuk mengambil semuanya. Putri Salju masih sangat percaya diri dengan kekuatannya. Selain itu, kuil putih sekarang terhubung dengan kekuatan super yang baru naik, para dewa abadi, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, tepat sebelum Putri Salju bergegas ke stasiun koalisi Su Yun, pemandangan di depannya membuatnya mengerutkan kening. Adegan itu berantakan, mayat naga dan manusia ada di mana-mana. Awan berwarna merah karena darah. 1404. Penatua Qinglong dipenggal, pemimpin sekte Jiu terbunuh, dan para murid menderita banyak korban. Hanya lebih dari 1.000 naga keluarga Shenlong yang tersisa untuk bertarung dengan Su Yun dan yang lainnya, tetapi mereka kehilangan tulang punggung dan bukan lagi lawan Su Yun. Jutaan orang abadi mengepung dan menekan Shenlong, bahkan jika mereka sekuat Shenlong, mereka tidak dapat bersaing, meskipun kekuatan tunggal mereka sangat kuat, tetapi kesenjangan jumlah yang besar ini tidak dapat dibuat dengan kekuatan mereka, kecuali mereka dapat sepenuhnya menghancurkan abadi ini.
Sistem pertahanan di stasiun juga telah mengerahkan kekuatan besar. Bahkan jika perbatasannya rusak, kekuatan meriam abadi senjata ajaib itu sudah cukup bagi naga suci ini untuk meminum pot. Naga telah jatuh, dan kekalahan keluarga naga secara bertahap terungkap. Jika kita terus seperti ini, bahkan jika kita benar-benar meneroboskan mereka, kita akan menderita kerugian besar. Su Yun, sulit untuk dibunuh. Seekor naga secara paksa mundur dari kerumunan pertempuran yang sengit. Saat ini, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dan sebagian besar sisik naga jatuh. Hatinya bermartabat ketika dia menyaksikan tetesan hujan sihir menghantamnya. Naga meraung dan yang abadi mati, tetapi naga itu secara bertahap diseret ke dalam kubur oleh makhluk abadi yang gila ini. Naga memandang makhluk-makhluk abadi ini dengan luar biasa. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Makhluk abadi ini memiliki kekuatan yang tidak merata, ada yang kuat dan ada yang lemah, tetapi mereka berkumpul bersama seperti satu kesatuan. Kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga baik yang kuat maupun yang lemah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada saat ini. Dan makhluk abadi ini memiliki roh jahat yang menakutkan. Ya, itu jahat. Jenis roh jahat yang dapat dihasilkan hanya setelah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi akhir dunia dan melihat melalui hidup dan mati. Bagaimana ini terjadi? Mengapa makhluk abadi ini begitu mengerikan? Beberapa orang tidak kuat, tetapi mereka memiliki temperamen yang tidak kalah dengan Long Wei. Dan mengapa mereka mengikuti Su Yun dengan sepenuh hati? Mengapa berani menantang naga terlepas dari segalanya? Siapa yang memberi mereka keberanian? Naga-naga ini tidak mengerti, tetapi sampai sesosok-sosok melompat ke depan perang dan masuk ke kelompok naga, mereka tiba-tiba melihat cahaya. Ini Su Yun. Orang yang membunuh Presiden Xian. Di negeri dongeng selama bertahun-tahun, makhluk abadi ini bertarung dengan Su Yun dan bahkan menghancurkan otoritas pertama negeri dongeng, Xianting. Di mata mereka, keluarga Shenlong bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat, dapatkah mereka bersaing dengan keputusasaan Xianting. Tidak peduli seberapa sulit perangnya, bagaimana mereka bisa takut pada musuh saat ini. Abadi ini adalah tentara yang tak terkalahkan. Mereka tak kenal takut. Menarik. Akhirnya, seekor naga tidak lagi bersikeras. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak keras. Menarik, menyerah. Banyak naga sangat tidak mau, tetapi lihatlah naga itu. Penatua sudah mati, dia bebas memimpin tim. Perintah telah diberikan dan sikap mereka tegas. Mereka harus mematuhinya. Musuh ini luar biasa, kita akan pergi duluan dan melapor ke Patriark. Patriark akan memimpin kita untuk kembali dan membasmi mereka semua. Balas dendam tetua King Long, teriak elit naga. Suara itu menyebar kemana-mana. Bagus, naga yang tidak mau itu mengangguk dan setuju. Tetapi pada saat ini, roh pembunuh di sekitar tiba-tiba meningkat beberapa poin. Kembalilah, tidak, aku akan membawa orang ke klan nagamu. Mata Su Yun berwarna merah darah dan penuh dengan roh jahat. Dia menatap naga-naga itu dan berteriak dengan marah, bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satupun dari mereka. Mereka melarikan diri ke ujung bumi dan membunuhku. Membunuh. Semua makhluk abadi di stasiun bergegas keluar dan membunuh naga. Naga tercengang, dan ada sedikit ketakutan dan kepanikan di hati mereka. Su Yun berani membunuhnya. Gila, ini gila. Tidakkah Su Yun tahu siapa orang-orang ini? Mereka adalah naga. Itu naga. Ini adalah kekuatan kuno yang bahkan Xianting tidak berani memprovokasi. Keberadaan dewa yang dipuja oleh semua orang di dunia peri. Tapi di depan orang ini, dia sepertinya tidak peduli. Segera, seekor naga dirobohkan oleh kerumunan yang melonjak, dan tubuh itu terbelah dalam sekejap. Jiwa naga ditelan oleh orang banyak dan mati dengan menyedihkan. Apa pemandangan yang ganas? Naga-naga itu ketakutan. Beraninya mereka tinggal lebih lama kali ini. Satu demi satu, mereka melarikan diri dengan putus asa. Bagus, oke, bagus, Su Yun, kamu akan membayar apa yang telah kamu lakukan. Aku berjanji. Para elit keluarga naga meraung marah ketika mereka melihat bahwa Su Yun sangat ganas sehingga dia tidak meninggalkan cara untuk hidup. Tapi begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kekosongan di dekatnya, langsung meraih tanduk naga di kepalanya, dan kemudian kekuatan besar menyeret tubuh naganya ke dalam kekosongan. Elit keluarga naga tidak menanggapi. Ketika dia kembali, tubuhnya yang besar berada di samping Su Yun. Su Yun, tepat di depannya. Harga, maksudmu ini, Su Yun berkata dengan dingin. Pedang 2 bulanan itu mengeluarkan ribuan bayangan pedang dan menyerang tubuhnya seperti angin yang menyapu dedaunan. Mengi. Tubuh elit klan naga langsung dipotong menjadi beberapa bagian dan dijatuhkan. Kekuatan klan naga telah benar-benar runtuh. Di kejauhan, orang-orang di kuil putih telah tiba. Suebai sedang menunggang kuda surgawi dan menatap ke sisi ini. Dia menyaksikan adegan bahwa Su Yun menangkap naga besar itu dan membunuhnya secara paksa. Ini semua penindasan kekuatan dan kecepatan. Meskipun pihak lain adalah naga, di bawah cara aneh pria itu dan teknik pedang yang indah, kekuatan naga tidak dapat dimainkan sepenuhnya dan terputus. Apa artinya mengerikan? Siapa orang ini? Pakaian putih salju bermeditasi. Tuanku, aku dari kuil berbaju putih. Setelah menghapus elit naga, Su Yun ingin terus mengejar, tetapi saat itu, Tian terbang dan berbisik pada Su Yun Dao. Pria di kuil putih, Su Yun mengerutkan kening.
Dia telah mendengar tentang sekte ini, tetapi Suyun dan yang lainnya tidak memiliki kontak sama sekali. Bagaimana mereka bisa datang? Lewat? Tidak mungkin. Tempat ini terletak di tempat terpencil. Beberapa abadi datang ke sini. Aku takut mereka datang untuk pedang yang ganas. Puan, apakah kamu ingin berhenti mengejar klan naga dulu? Berurusan dengan orang-orang di kuil putih. Tanya Keitian hati-hati. Jika orang lain campur tangan saat ini, pemandangannya hanya akan lebih kacau. Tidak, terus mengejar. Suyun dan berkata, biarkan Qin Qianlong dan Xing Bai melanjutkan pengejaran mereka. Kami tidak dapat membantu membalaskan dendam Siang Yang. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Adapun orang-orang di kuil berbaju putih, jangan perhatikan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke stasiun. Manik pengumpulan jiwa telah diperoleh. Aku percaya bahwa Tuhan Dunia seharusnya menyatukan kembali jiwa. Pada saat itu, dia hanya perlu memasukkan jiwanya ke dalam daging untuk dibangkitkan. Suyun kembali ke stasiun, dan pakaian putih salju di kejauhan tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka hanya 10.000 mil jauhnya dari stasiun Suyun. Dengan penglihatan abadi, dia percaya bahwa dia telah ditemukan oleh Suyun dan yang lainnya, tetapi pihak lain menutup mata dan langsung pergi, yang bisa membuatnya benar-benar gelap. Tampaknya Suyun memiliki reputasi yang salah. Ketika dia melihat kedatangan Dewa Kuil, dia mundur ketakutan. Tikus tanpa nama, mungkin membicarakan orang seperti itu. Hahaha. Para murid kuil berbaju putih tertawa. Dalam pandangan mereka, Suyun hanya takut dengan kedatangan mereka. Puan Kuil, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid di dekatnya bertanya dengan suara rendah. Beraninya sekelompok pecundang begitu sombong dan sembrono. Mereka bertarung dengan klan naga dan pasti kelelahan. Dulu kita pernah jalan dingin putih salju, dan kemudian mengantar Tianma ke stasiun. Sue Bai sangat tidak senang dengan pengabaian Suyun. Dia selalu merasa bahwa Suyun tidak takut, tetapi memandang rendah dia. Bagaimana dia bisa tahan? Himpunan. Sehari sebelum aku melihat Sue Bai dan yang lainnya datang, aku memanggil sekelompok penjaga di stasiun untuk datang dan menatap Sue Bai dengan serius. Kenapa Suyun kabur? Suruh dia keluar. Putri Salju menatap Keitian dengan dingin dan berteriak dengan marah. Begitu sombong. Keitian mengerutkan kening, mengetahui bahwa pendatang itu tidak baik, dan berkata dengan suara rendah, apakah kalian orang-orang di kuil putih? Orang dewasa aku memiliki sesuatu untuk ditangani. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan kembali lagi di lain hari. Ini benar-benar tidak nyaman hari ini. Kembalilah di lain hari. Putri Salju mengendarai kuda surgawi, menatap Keitian, dan melihat keangkuhan di matanya, apa itu Suyun? Kamu ingin aku kembali lagi lain hari? Masuk dan katakan padanya segera. Biarkan dia keluar untuk menemuiku. Segera, layani aku sebagai Tuhan dan sambut aku masuk. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu dia mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Allah Salju Lord, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu mengerti orang? Aku menyuruhmu keluar. Kamu tidak pantas berbicara denganku. Teriak Sue Bai, dengan sedikit kekuatan abadi dalam suaranya. Keitian sangat membenci keluarga naga karena matahari. Karena itu, ketika dia bertarung dengan keluarga naga sebelumnya, dia bergegas ke depan. Meskipun dia membunuh satu naga, dia dikepung oleh beberapa naga dan terluka. Sekarang, dia terkejut untuk mundur dan berdarah di sudut mulutnya. Tapi dia tidak mundur, diam-diam menelan esensi darah di tenggorokannya, mengangkat tangannya dan berbisik, siap. Wow! Para penjaga mencabut pedang mereka secara serempak, seolah-olah mereka akan pergi berperang. Melihat ini, para murid kuil berbaju putih menunjukkan semburan tawa di wajah mereka. Para abadi yang tertinggal terluka dan tidak layak untuk dikejar. Meskipun kultivasi mereka tidak lemah, kekuatan tempur mereka tidak banyak saat ini. Di hadapan para murid kuil putih yang menunggu pekerjaan dengan mudah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Hanya sekelompok udang berkaki lunak, mencoba menghentikanku. Mata Putri Salju memancarkan jejak aun yang ganas, jadi dia ingin mengangkat tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Dia telah kehilangan kesabaran. Tuan, apakah kamu akan melawan Suyun? Saat itu, suara malas tiba-tiba datang dari stasiun. Pakaian putih salju itu kaku, tampak dingin di sepanjang sumber suara, tetapi melihat orang yang telah memasuki stasiun sebelumnya dan keluar perlahan. 1405. Putri Salju memandang pria berjubah hitam yang keluar, dengan senyum menghina di mulutnya, dan bersenandung, apakah kamu Suyun? Kamu siapa? Kata Suyun dan. Ini jelas pertanyaan yang jelas. Bahkan Keitian tahu identitas Sue Bai. Bagaimana bisa dia tidak mengetahuinya? Sue Bai mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Suyun ingin mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata dengan dingin, akulah yang tidak mampu kamu bayar. Suyun, aku telah mendengar beberapa hal tentangmu. Aku mendapat sedikit keberuntungan untuk menjatuhkan si anting yang goyah. Aku harus mengatakan, kamu beruntung. Namun, aku ingin mengingatkan kamu bahwa jika kamu ingin menjadi pusat perhatian, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak, kayu itu indah di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku tidak tertarik padamu. Pergilah. Suyun berkata dengan santai, dengan sikap yang sangat longgar. Orang menghormatinya satu kaki, dia menghormati orang dengan satu kaki.
Orang-orang di kuil putih ini sangat kasar padanya sehingga dia tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang ini. Banyak hal yang menunggu untuk dia tangani, tetapi dia tidak punya banyak waktu luang untuk dihabiskan dengan orang-orang ini. Tanpa diduga, orang-orang di kuil dewa berbaju putih marah. Bajingan, apakah ini sikapmu terhadap Tuhan kuil kita? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kedua murid itu berdiri dan memarahi dengan marah. Tidak ada tempat bagi kalian berdua untuk berbicara. Keluar, Su Yun minum dengan suara rendah dan matanya berkedip. Melihat pria itu tenang, tetapi beberapa mata jahat muncul. Kedua murid kuil putih itu berdenyut, dan rasa ngeri yang aneh naik dari tulang punggung mereka. Mereka diam-diam menelan air liur dan tidak berani membantah lagi. Limbah, Su Yun lem bersenandung. Kedua orang itu marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena samar-samar mereka merasakan roh pembunuh meluap dari tubuh Su Yun. Betapa megahnya. Putri salju di dekatnya mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, Su Yun, kamu juga pemimpin partai. Bagaimana kamu bisa menggertak murid-murid ini? Apakah itu yang bisa kamu lakukan? Su Yun meliriknya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan, tidak apa-apa, keluar. Berhentilah bicara omong kosong. Arahkan kata-kata kamu dan langsung ke intinya. Pakaian putih salju tampak dingin dan terasa pucat. Di belakang mereka adalah murid elit dari kuil putih. Beraninya Su Yun mengatakan itu. Apakah kamu bermaksud untuk tidak membiarkan dia turun? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Suaranya menjadi ganas. Sepertinya kamu tidak akan pergi. Su Yun menatapnya dengan tenang. Pergi. Putri salju tiba-tiba melompat dari punggung Tianma dengan dengungan dingin. Tangannya berputar, dan semangat keabadian naik dengan cepat di antara telapak tangannya, seperti bima sakti ke Su Yun. Riak kekuatan destruktif. Kamu berani mempermalukanku. Jika aku tidak menghancurkanmu, bagaimana aku bisa seperti ini? Suaranya melayang masuk. Hati Su Yun dingin, bersenandung dan memalukan. Tampaknya pakaian putih salju telah mempermalukan diri mereka sendiri. Sekarang pihak lain telah menembak, Su Yun tidak perlu bersabar lagi. Dia terlihat tenang. Dia negatif dengan satu tangan dan tidak bergerak. Dia hanya mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi, jari telunjuk dan jari tengahnya menuju satu titik, dan kedua jarinya mengeluarkan pedang yang mengerikan, seperti meteor di langit, terbang keluar dalam sekejap. Ki abadi seperti bima sakti langsung disebarkan oleh pedang Ki. Pedang Ki tidak bisa dibubarkan. Itu terus terbang ke depan. Kekuatan teror yang merusak melonjak, dan kecepatannya di luar spektrum. Tidak ada orang di sekitar yang bisa merasakannya, tetapi Sui Bai sadar akan kekuatan teror yang merusak. Dia menjadi pucat dan bergegas untuk menghindari, tetapi begitu dia mendarat, sesosok terbang di depannya dan meninju dadanya. Suara mendesing. Tubuh pakaian putih salju itu seperti layang-layang yang rusak dan jatuh tidak jauh. Melihat ini, para murid bergegas dan mengambil pakaian putih salju, tetapi dia menutupi dadanya dan memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya putih menakutkan. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Su Yun berkata dengan lemah, dan pria itu berjalan perlahan. Ketika para murid melihat Su Yun datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sui Bai bahkan lebih ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Su Yun begitu kuat, dan dia bisa memadatkan pedangnya dengan Ki-nya. Pedangnya Ki melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang lebih luar biasa adalah pedangnya Ki adalah kekuatan ilahi. Jauh lebih kuat dari Ki abadi, jauh lebih kompleks dari Ki abadi. Bahkan dia tidak mengorbankan pedangnya. Tapi sebelum dan sesudah bergerak, dia kehilangan putri salju. Meskipun Sui Bai juga memasuki ranah kembali keruntuhan, dia baru saja dipromosikan, yang jauh dari kultivasi Su Yun. Selain itu, dia membenci Su Yun dan dikalahkan oleh satu gerakan, yang sama sekali tidak adil. Semangat membunuh Su Yun menjadi semakin kuat. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Dia merasa bahwa Su Yun telah membunuhnya. Pada saat ini, tidak ada jalan kembali. Hanya dengan memotong orang ini dia bisa menyelamatkan segalanya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Putri salju meraung, telapak tangannya bergetar, dan kipas bulu muncul di tangannya. Dia menatap Su Yun. Ada gumpalan yang tak terhitung jumlahnya di antara kipas bulu. Gumpalan terus bergerak, dan katalog besar bintang diatur di udara untuk menyinari Su Yun. Rusak. Su Yun melambaikan tangannya dengan semburan pedang Ki dan memotong atlas bintang. Bintang-bintang pecah dan memercik kemana-mana. Pei Tian dan para murid dari kuil putih mundur satu demi satu untuk menghindari terpengaruh. Seberapa kuat, kekuatan ilahi benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah bisa menang berdasarkan Ki abadi saja. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan senjata sihir. Pakaian putih salju berpikir, dan segera telapak tangannya menyentuh tas luar angkasa di pinggangnya, tetapi telapak tangannya hanya menyentuh tas luar angkasa. Kekosongan di depannya tiba-tiba berputar, dan kemudian sebuah telapak tangan terentang dan meraihnya di lehernya. Tidak, ini adalah... Putri salju terkejut. Dia masih ingat bahwa Su Yun menyeret kembali seekor naga yang telah melarikan diri ribuan mil dengan gerakan ini. Dia bereaksi dengan cepat dan meniup telapak tangannya ke tangan yang terulur, yang seperti lautan luas. Tetapi di antara kilat dan batu api, telapak tangan tiba-tiba menyusut ke belakang dan bergegas ke kehampaan yang bengkok. Pakaian putih salju tercengang.
Tanpa menunggu reaksi, pedang tajam keluar dari kekosongan dan memotong lengannya dalam sekejap. Kecepatannya tidak terbayangkan. Oh! Dengan retakan, satu tangan terbang ke udara. Putri Salju mundur 3 langkah, menutupi lengannya dan menatap pria berbaju hitam itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang ini sangat baik. Su Yun selalu menganut prinsip bahwa orang tidak melakukan kejahatan terhadap aku dan aku tidak melakukan kejahatan. Aku belum pernah mengenal kamu, tetapi kamu begitu mendominasi dan ingin membunuh aku ketika kamu tiba hari ini. Kebencian ini benar-benar berakhir tanpa alasan. Su Yun berjalan selangkah demi selangkah ke pakaian seputih salju dan berkata dengan lemah. Hati Putri Salju memiliki 10.000 penyesalan, tetapi sekarang begitu banyak orang di sekitarnya tidak bisa lembut. Kalau tidak, bahkan jika dia kembali hidup-hidup, dia akan menjadi bahan tertawaan. Setelah memikirkannya, dia mengertakkan gigi, Su Yun, aku akui, kamu sangat kuat, tapi apa yang kamu inginkan sekarang? Kamu bilang kamu akan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki jika kamu tidak membunuhku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Kata Su Yun dan pakaian putih salju ketakutan. Sekarang kamu di sini, kamu harus siap dan tinggal. Su Yun berkata dengan dingin, matanya berkilat tajam, dan kemudian bergegas langsung ke salju putih. Dan hari di belakangnya juga tahu niatnya dan berteriak dengan suara rendah, bunuh. Semua garnisun bergegas dan bertarung dengan orang-orang di kuil putih. Putri Salju telah menunjukkan sikapnya, jadi tidak perlu bersikap sopan. Pakaian putih salju mundur lagi dan lagi, tetapi kecepatan Su Yun terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ki abadi di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan ilahi Su Yun dan tidak bisa menahannya sama sekali. Oh! Sesosok tubuh bergetar di depannya. Pakaian putri salju bergetar, dan dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan lembut. Dahinya tertusuk oleh gas pedang. Gas pedang yang tertinggal di luka dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang dahinya dan menghancurkan organ-organ internalnya. Salju dan putih turun. Puan kuil sudah mati. Para murid kuil berbaju putih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pergi. Seorang pria membuat keputusan cepat dan berteriak. Para penguasa kuil semuanya terbunuh. Mereka tidak bisa melawan Su Yun. Hanya dengan mengevakuasi mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Su Yun tidak berniat untuk melepaskan orang-orang ini sama sekali. Dia harus kuat, atau seseorang akan datang kepadanya setiap hari. Dia melompat dan jatuh di depan para murid. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan pedang udara yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan dari kekosongan di sekitarnya. Dia berlari mengelilingi kerumunan. Murid-murid kuil putih langsung ditusuk, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka secara ajaib mengejang beberapa kali dan semuanya jatuh. Hampir dalam sekejap, hampir 10.000 orang terbunuh. Seberapa kuat? Pei Tian dan yang lainnya menatap Su Yun dengan berapi-api, dan darah di tubuhnya mendidih, kuat. Bukan hanya kuat, itu mengerikan. Presiden Xian dibunuh olehnya, dan naga itu dikalahkan olehnya. Gambar Su Yun mulai membesar tanpa batas di mata tentara sekutu ini. Orang-orang di kuil putih dipadamkan, dan kematian tragis Tuhan kuil merupakan pukulan besar bagi kuil putih. Meski demikian, bukan berarti candi berbaju putih telah menurun. Masih ada beberapa orang di kuil yang lebih baik dari salju dan putih. Bersihkan medan perang. Su Yun membaca sebuah kalimat dan berbelok ke stasiun. Cai Tian dan yang lainnya langsung sibuk. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sekelompok orang telah melihat semuanya di sini jauh-jauh. Tianyang abadi dan orang-orang yang menyembah kuil yang tahu. Sisu, apa yang harus kita lakukan? Murid terdekat bertanya dengan ketakutan. Wajah immortal Tianyang dipenuhi dengan warna sedih dan garang. Matanya bergetar dan berkata, lepaskan tatanan moral segera, ayo. Murid itu tinggal sejenak dan bergegas turun. Setelah tatanan moral dikeluarkan, itu berarti sekte yang mengeluarkannya telah mengalami ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua sekte abadi yang bersekutu dengan kuil Tao Bei yang akan berusaha keras untuk membantu. Immortal Tianyang menyaksikan kematian tragis Sue Bei. Kekuatannya tidak sebagus Sue Bei. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Su Yun. Karena itu, dia tidak memiliki dorongan hati, tetapi ini tidak berarti dia menyerah. Semuanya ikuti aku ke klan naga. Immortal Tianyang berbisik dan memimpin orang-orang untuk berbalik dan pergi secara langsung. 1406. Ada sesuatu yang ilahi seperti Pil Juhun. Penguasa dunia Wanhua benar-benar selamat tanpa cedera. Su Yun melangkah ke dalam ruangan dengan penuh semangat. Saat ini, Hu Qianmei sedang merawatnya. Saudaraku, kamu di sini. Fox Qianmei meletakkan botol obat di tangannya, berdiri dan berkata sambil tersenyum. Mayor, ini sulit. Su Yun mengangguk dan melihat sosok lemah di tempat tidur. Dunia Lord of Wanhua pucat, tetapi bibirnya agak merah cerah. Matanya yang kusam juga kembali berkilau. Dia menatap Su Yun untuk waktu yang lama sebelum menundukkan kepalanya dan berbisik, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tanpamu, kita semua akan mati. Su Yun menggelengkan kepalanya, kita harus mengucapkan terima kasih. Dunia menganjurkan untuk membuka mulutnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Su Yun bersinar padanya, pipinya memerah, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Selama waktu ini, kamu akan beristirahat dengan baik di sini dan tidak memikirkan apapun, oke?
Su Yun berkata dengan prihatin. Ya. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, sangat pintar. Rubah Qian Mei di sebelahnya menatapnya dengan aneh, lalu menatap Su Yun, dan wajah kecilnya menunjukkan rasa ketidakberdayaan dan kepahitan. Tuanku. Saat itu, sebuah suara datang dari luar. Su Yun bangkit, mengerutkan kening dan melihat keluar, ya Tuhan, apa yang terjadi? Patriark Elang akan datang. Cai Tian berkata dengan hormat. Apakah kamu di sini untuk mengumpulkan 9 manik-manik angin suci? Su Yun mengerutkan kening dan berpikir, berikan saja manik-manik itu. Kepala klan Elang Ilahi tidak ikut campur dalam perjuangan antara Su Yun dan klan Naga Ilahi. Su Yun tidak menyalahkan klan Elang Ilahi. Bagaimanapun, klan Elang Surgawi saat ini memiliki sedikit kekuatan setelah menderita rasa sakit dari pengadilan abadi. Bertarung dengan klan Naga Ilahi tidak kurang dari penghancuran diri. Tapi bagaimanapun, karena mereka begitu, tidak perlu berteman dekat. Tuanku, Patriark Elang ingin kamu menemuinya. Dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kamu. Apa yang terjadi? Su Yun berpikir sejenak. Apa yang bisa kita diskusikan? Saudaraku, kamu pergi. Aku akan menjagamu di sini. Ini akan baik-baik saja. Rubah 1000 cara pesona. Su Yun mengangguk, tolong pesona itu. Dia membelai kepala Rubah dan berbalik. Ketika orang-orang keluar dari pintu, Rubah Qian Mei menghela nafas. Dia memutar matanya dan melihat ke dunia Lord of Wanhua. Apakah kamu menyukai saudaramu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tuhan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya tenang. Jangan mengakuinya. Kamu lebih pintar dariku. Kamu harus tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Penguasa dunia tetap diam dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah menurutmu itu hal yang baik atau buruk untukku? Hanya bisa dikatakan bahwa ada baik dan buruk. Hu Qianmei menghela nafas. Pemimpin klan Elang kali ini tidak membawa banyak orang. Ada 3 orang menunggu di aula konferensi. Su Yun melangkah ke aula konferensi dengan Cai Tian, dan ketiganya berdiri. Su Yun, aku sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Sang Patriark tersenyum ringan. Tidak buruk untuk menyeret berkah Patriark. Su Yun berkata dengan lemah, apakah Patriark datang ke sini hari ini untuk kembali ke 9 manik-manik angin suci? Aku telah meminta Cai Tian untuk memasangnya. Aku akan memberikannya kepada orang-orang klan kamu dan membawanya kembali ke Gunung Elang nanti. Terima kasih pemimpin klan atas tindakannya. Sama-sama. Meskipun aku tidak ikut campur dalam konflik kamu dengan keluarga naga kali ini, aku harap kamu dapat memahami kesulitan aku. Melihat tatapan tenang Su Yun, kepala keluarga Raja Wali tersenyum pahit. Meskipun Su Yun tidak menunjukkan ketidakpuasannya dengan mereka, dia bisa merasakan kerenggangan yang mendalam antara dirinya dan orang ini. Aku bisa mengerti bahwa kekuatan klan naga tidak lemah. Klan Elang telah mengalami perang Xianting, dan kematian serta cedera di klan itu serius. Itu juga yang harus dilakukan oleh pemimpin klan Shenwei kamu. Su Yun mengangguk. Dari hatinya, dia benar-benar tidak bermaksud menyalahkan keluarga Elang. Meskipun Su Yun mengancam pemimpin klan Elang untuk meminjamkan 9 manik-manik angin suci kepadanya, Su Yun akan tetap mengingat perasaan ini. Lagi pula, selama periode ini, pemimpin klan Elang datang beberapa kali dan menggunakan keterampilan untuk melanjutkan hidupnya untuk penguasa dunia. Bagus. Keluarga Elang Ilahi tersenyum, tetapi segera, senyum itu menyatu dan ekspresi menjadi serius. Aku mendengar kamu membunuh Tinglong yang lebih tua dari keluarga naga Ilahi. Berita itu menyebar sangat cepat. Su Yun dan berkata, namun, bukan hanya naga hijau, naga sedingin es dari keluarga naga dan 500 naga elit dibantai olehku. Mendesis. Pemimpin klan Elang menarik napas. Ini gila, Su Yun telah membuat musuh mati dengan klan naga, dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Olah itu sunyi untuk waktu yang lama. Su Yun, kamu harus berhati-hati di masa depan. Pemimpin klan Elang menghela nafas sedikit. Hati-hati, waspadalah terhadap klan naga. Bukan hanya keluarga Shenlong. Faktanya, ketika kamu membunuh Presiden Abadi, bau pedang ganas telah menyebar. Seseorang sudah tahu rahasia pedang sengitmu. Aku yakin kamu tidak akan damai di masa depan. Kepala klan Elang Ilahi menggelengkan kepalanya, kali ini, aku tidak hanya untuk mendapatkan kembali 9 manik-manik angin suci, tetapi juga untuk memberitahu kamu bahwa kekuatan terkuat dari klan naga Ilahi tidak akan menjadi penatua naga hijau. Dan naga dewa sedingin es. Kamu telah membantai begitu banyak naga. Klan naga dewa takut untuk mengangkat klan melawanmu. Kamu harus berhati-hati. Setelah itu, Patriark Elang berbalik dan pergi. Su Yun tidak memikirkan hal-hal ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan keluarga naga untuk waktu yang lama, dan Xianting tidak berani mengacaukannya. Alasan mengapa dia merobek wajahnya dengan keluarga naga adalah karena dia harus mati di tangan mereka. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Selain itu, kesabaran jelas bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Ini dia, dan dia tidak berniat untuk melarikan diri. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, menghadapi mereka adalah penghindaran, yang tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Meskipun Patriark Elang kali ini adalah pengingat, itu juga memiliki arti lain. Dia ingin menarik garis dengan Su Yun. Su Yun memiliki pedang yang ganas dan telah diintip oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia terlalu dekat dengannya, dia hanya akan lelah. Su Yun tahu keberatan Patriark Elang, tapi dia tidak peduli. Pada saat ini, dia tidak bisa mengandalkan orang lain, tetapi dirinya sendiri.
Setelah menjelaskan bahwa Kaitian siap untuk pertahanan, Suyun secara khusus mengirim beberapa utusan ke dunia iblis nyata dan dunia bawah. Dalam hal ini, dia harus benar-benar siap. Setelah semua penjelasan dijelaskan dengan benar, orang kembali ke tempat kultivasi untuk melanjutkan kultivasi mereka. Meskipun tidak butuh banyak usaha untuk berurusan dengan naga putih dan naga hijau kali ini, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Rahasia pedang sengit telah menyebar, dan musuh yang harus dihadapi di masa depan hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pertempuran dengan klan naga memberi Suyun banyak wawasan. Klan naga lahir dengan Long Wei. Long Wei memainkan peran besar dalam melawannya. Sebagian besar orang di Suyun meninggal dan terluka karena Long Wei. Ini adalah kekuatan yang berbeda dari potensi. Itu bisa eksis pada saat yang sama dengan potensi dan sangat kuat. Ketika digunakan bersama dengan potensi, itu bisa membuat orang tidak bisa bergerak dan kehilangan kemampuan untuk melawan, apalagi melawan. Kekuatan adalah sarana klan naga. Kekuatan naga, menurut kebenaran, setiap orang harus memiliki kekuatan, tetapi yang abadi hanya menghargai kekuatan, tetapi tidak ada kekuatan. Mengapa keluarga naga dapat memilikinya? Apakah itu benar-benar pemberian Tuhan? Suyun memejamkan mata dan memikirkan pertarungan dengan keluarga naga sebelumnya. Ya, kekaguman akan kekuatan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dewa abadi yang bertarung bersama Suyun tidak kuat, tetapi momentum mereka sangat kuat. Ini marah dalam darah dan api dan dibudidayakan melalui kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Long Wei mirip dengannya, tetapi sangat berbeda dari momentum. Kekuatan naga mereka berasal dari kekuatan yang melekat dan asal etnis yang sangat baik dan mulia dari keluarga Shenlong. Di depan keberadaan apapun, klan naga tinggi di atas segalanya. Ini adalah kebanggaan dan kemuliaan mereka. Mereka adalah keberadaan yang berdiri di puncak rantai makanan dan perwakilan dari puncak negeri dongeng. Ini menciptakan prestise yang berbeda dari momentum. Jika gengsi hanya mewakili kekuatan, maka semuanya bisa memiliki gengsi. Angin, dengan kekuatan angin, air, dengan kekuatan air, bahkan sebuah batu harus memiliki kekuatannya ketika memberikan kekuatan yang mengerikan. Di mana pedangnya? Tiba-tiba terpikir olehnya. Pedang juga harus memiliki kekuatan pedang. Dia membuka matanya dan mengeluarkan pedang 2 bulanan itu. Tubuh pedang yang didinginkan salju dan berkilauan sangat dingin di area budidaya ini. Potensi pedang merupakan mata kuliah wajib bagi setiap praktisi pedang. Belum lagi tingkat keabadian, bahkan para praktisi pedang fana di daratan Tianwu akan mengembangkan potensi pedang mereka sendiri saat mengolah keterampilan pedang, tetapi jika mereka mengatakan kekuatan pedang, tidak ada yang akan memperbaikinya. Dia menatap pedang panjang dan berpikir dengan pedang. Kendo itu panjang dan tak berujung. Misteri kekuatan naga tersembunyi di akar kekuatannya, yang menjadi milik kebanggaan naga. Misteri kekuatan pedang milik akar Kendo, yang harus dipimpin oleh kebanggaan pedang. Sebuah pedang menghancurkan langit. Pedang, ketika menghancurkan bumi, menjungkir-balikkan alam semesta dan menghancurkan semua metode. Reinkarnasi pemusnahan. Dia menutup matanya dan memegang pedang 2 bulanan di tangannya. Pedang Perisenhan bergetar lembut, seolah-olah akan terlepas dari telapak tangannya dan melayang ke langit kapan saja dan di mana saja. Di tubuh pedang, momentum yang luar biasa mulai meresap. Suyun tinggal di tanah kultivasi selama 3 bulan. Kemudian dia membuka matanya dan berencana untuk meninggalkan celah. Dia melihat pedang 2 bulanan di tangannya, yang telah menjadi kusam, seperti pedang busuk yang telah dipamerkan. Aku khawatir pedang manapun di dunia dapat membandingkan kecemerlangannya. Namun, Suyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pedangnya. Itu kamu. Dia tersenyum dan berdiri. Tetapi pada saat ini, ada sedikit suara langkah kaki di luar rumah. Telinganya bergerak, dan pergerakan di seluruh stasiun dapat dideteksi dan dipahami dengan jelas. Itu Sulalo. Saudaraku, kita akan mundur. Su Liuwo bergegas ke tanah kultivasi dan berteriak pada Suyun. Suyun mengerutkan kening mendengar suara itu, mundur. Tarik apa? Mengapa Su Liuwo begitu bingung? Apa yang terjadi? Ada hampir 1 juta makhluk abadi di luar stasiun, semuanya datang untuk menyerang kita. Wajah Su Liuwo membeku dan dia menggigit bibir merah mudanya. 1407, Subscribe Penatua. Jutaan abadi. Suyun mengerutkan kening. Dia pikir itu hanya kedatangan keluarga naga. Tampaknya hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kaitian dan Wei Ming dengan gugup memanggil orang-orang untuk pertahanan. Nian dan Xingbai meninggalkan stasiun dan pergi menemui Ratu Ming dan 8 gigi yang telah memasuki dunia peri dan akan datang ke stasiun. Ketika Suyun berjalan keluar dari tempat latihan, seluruh stasiun koalisi telah diselimuti oleh tekanan yang mengerikan dan luar biasa, retakan muncul di gedung, dan orang-orang yang berjalan di dalam memiliki langkah berat dan wajah putih. Batas stasiun dilanggar oleh klan naga. Baru kemudian 10 jalan didirikan sementara, tetapi tidak berhasil. Dia berjalan menuju gerbang. Sebelum orang datang, mereka bisa mendengar suara gunung dan tsunami di luar stasiun. Ketika aku keluar dari stasiun, pemandangan di depan aku sangat berat. Di langit, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, padat dan di mana-mana. Mereka mengepung bagian depan stasiun membentuk lengkungan, dan berbaris satu persatu sejauh hampir 10.000 mil. Sekte Matahari Terbenam. Gerbang Binatang Purba. Paviliun Pedang Zongyun. Puncak Lingki. Sembah Kuil Yang Tao. 5 sekte abadi mengalir. Semua diblokir di depan stasiun koalisi.
Sungguh pemandangan yang luar biasa. Wei Ming memerintahkan para dewa di atas Dewa Lingxuan untuk berbaris di luar stasiun. Mereka berada dalam kesiapan pertempuran penuh. Perbatasan hilang dan harus bergantung pada tembok manusia. Su Yun tampak sangat gugup. Meskipun dia memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tahu bahwa musuh sebenarnya lebih dari itu. Pada saat ini, di Sekte Matahari Terbenam, seorang wanita muda mengenakan jubah Phoenix terbang keluar. Wanita itu memegang pedang panjang di satu tangan. Dia penuh dengan kepahlawanan dan masa muda yang cantik, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia melirik Cai Tian dan yang lainnya dan berteriak, "Di mana Su Yun?" "Aku." Su Yun tidak menghindarinya. Dia terbang langsung, berdiri di depan tentara dan menatap wanita itu dengan tenang. Melihat pria berjubah hitam dan wajah pucat di depannya, Chao Xifeng sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa orang yang telah mengambil alih istana Linglong yang besar, Aula Qianlong, Aula Xiaoyao, dan Gerbang Harmoni 8 seharusnya adalah pria yang mendominasi dan luar biasa, tetapi pria di depannya memberinya perasaan biasa-biasa saja. Benar-benar tidak ada kail yang kuat di sekujur tubuhnya. Namun, akan sangat bodoh untuk menilai kekuatan seseorang hanya dari matanya. Namun, kekuatan Su Yun tidak berarti apa-apa baginya. Di depan begitu banyak ahli, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia akan jatuh. Chao Xifeng melirik Su Yun dan bersenandung, "Kupikir itu siapa? Mereka yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Apakah badut sepertimu yang mengacaukan dunia periku? Itu berlebihan." Su Yun mengerutkan kening pada ini. Dia belum pernah melihat atau mengenal wanita ini sebelumnya. Kenapa dia berbicara seperti ini? Su Yun tidak tahu bahwa 4 sekte abadi sebenarnya ditarik oleh kuil Tao Bayang. Immortal Tianyang tidak bodoh. Dia tahu kekuatan Su Yun. Karena itu, dia berjanji untuk menghasilkan banyak keuntungan untuk membuat keempat sekte abadi ini mengalir. Dia percaya bahwa Su Yun tidak akan pernah bisa menjadi lawan di bawah kerumunan begitu banyak makhluk abadi dan ahli. "Kamu siapa?" kata Su Yun dan katak di dasar sumur, "Bahkan aku tidak tahu." Mata wanita itu dipenuhi dengan kebanggaan dan memandang Su Yun dengan jijik. "Dengar, aku pemimpin sekte Matahari Terbenam, Chao Xifeng. Berdiri di belakangku adalah binatang terhormat Zen dari Gerbang Binatang Kuno, penguasa Paviliun Pedang Zongyun. Penguasa langit yang memecah ombak, penguasa puncak Lingqi yang kembali ke roh mulia, dan Tianyang abadi dari yang menyembah kuil Tao." Dia tampak bangga dan menatap Su Yun. 5 sekte abadi sangat kuat. Dimanapun mereka ditempatkan di dunia peri, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di era Xianting, meskipun Xianting memiliki pemandangan tak terbatas di permukaan, ada banyak karakter tak tergoyahkan, seperti 5 sekte abadi yang telah bersekutu. Sekte Matahari Terbenam, Gerbang Binatang Kuno, Paviliun Pedang Zongyun, Pemujaan Puncak Lingqi, Kuil Yang Tao. Su Yun mengucapkan suara keraguan, "Maaf, aku belum pernah mendengar tentang sisanya kecuali bahwa aku mengetahuinya belum lama ini." "Kamu," marah pada si Feng, tetapi segera lega. Sudut mulutnya tersenyum dingin, "Itu katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu belum pernah mendengar tentang kami. Aku tidak menyalahkanmu, tetapi kamu harus mengerti tempat apa ini. Ini adalah negeri dongeng, bukan di mana kamu melakukan apapun yang kamu inginkan." Melakukan apapun yang kamu inginkan. Su Yun tidak mengerti apa yang orang ini bicarakan. Tapi Tianyang abadi di sana telah keluar. Dia menatap Su Yun dengan dingin, dan suaranya penuh dengan roh pembunuh. "Su Yun, kamu membunuh muridku dan melukai muridku. Dosamu tidak termaafkan. Apakah kamu tahu dosa? Bersalah. Apakah terserah kamu untuk menilai apakah aku bersalah?" Su Yun menggelengkan kepalanya. "Bicaralah kembali. Qian Tao tersayangku mati di tanganmu. Kamu harus membayar nyawanya, jika tidak, aku akan menaikkan level stasiunmu," kata Immortal Tianyang dingin, dengan embun beku di seluruh matanya. Muridmu mengintip hartaku dan ingin membantu klan naga membunuhku. Sejak dia mulai duluan, kenapa aku harus menahannya? Apakah kamu ingin aku berdiri di depannya dan membiarkan dia membunuhnya?" "Diam, omong kosong." Sebelum Su Yun mengucapkan beberapa patah kata, dia diinterupsi oleh Tianyang yang abadi. "Tidak peduli apa yang kamu katakan, kekasihku mati di tanganmu. Kamu tidak dapat menyangkalnya. Mulutmu ada padamu. Kamu dapat berbicara sesukamu. Terlebih lagi, kurasa masih tidak berguna untuk bernalar dalam situasi ini." Su Yun bersenandung. "Wajar jika kamu memiliki kesadaran ini. Kalau begitu, lakukan sendiri," kata Tianyang abadi. "Lakukan. Kamu telah menyebabkan runtuhnya istana peri dan menghilangkan penyakit bagi dunia peri kita. Meskipun istana peri kecil tidak layak disebut, kamu telah membuat beberapa kontribusi ke dunia peri. Untuk alasan ini, kami mengizinkan kamu untuk bunuh diri dan kamu bisa mati dengan terhormat." Immortal Tianyang berkata tanpa ekspresi. Su Yun adalah satu-satunya yang tahu kesulitan pertempuran Xianting. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Xianting dapat menjatuhkan Xianting di dunia peri. Su Yun tidak tahu berapa banyak yang dia bayar, tetapi itu telah menjadi masalah sepele di mata orang-orang ini. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Su Yun, tetapi juga penghinaan terhadap teman-teman yang tewas dalam pertempuran Xianting. Katakan lagi. Wajah Su Yun tiba-tiba menjadi ganas, menatap Tianyang yang abadi dan meraung dengan niat membunuh. Tidak hanya dia, tetapi juga orang-orang yang ditempatkan di belakangnya marah. Mereka mengalahkan Xianting dengan keras dan mendapatkan kedamaian di dunia peri, tetapi mereka semua ditolak oleh pria di depan mereka. Bagaimana mereka tidak marah?
Melihat perubahan Suyun dan yang lainnya, Tianyang yang abadi terkejut, tetapi segera dia menjadi tenang. Ada 4 Master Sekte Daxian di belakangnya. Apa yang dia takutkan? Dia tidak percaya bahwa Suyun berani berperang dengannya. Setelah itu terjadi, batu giok dan batu akan terbakar. Sepertinya Suyun, kamu tidak akan bunuh diri. Immortal Tianyang menarik napas dan berkata dengan dingin. Orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati memiliki wajah untuk hidup. Jika aku jadi dia, aku akan mati. Chao Xifeng mencibir. Limbah. Suyun dengan dingin melirik orang-orang di depannya dan berkata, selama pemerintahan Xianting, Sekte Abadi diganggu di mana-mana dan menjarah sumber daya. Pada saat itu, orang-orang di dunia peri dalam bahaya, Sekte Abadi yang lemah dan kecil ditelan satu persatu, dan Sekte Abadi yang kuat juga dieksploitasi dan ditekan oleh Xianting. Pada saat itu, kelompok sampah kami mulai bertindak dan melawan secara diam-diam. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Lebih menyanjung, tergantung pada Xianting, hidup dan bertahan. Tarik keluar keberadaan tercela. Sekarang, kami telah membayar harga yang mahal, teman yang tak terhitung jumlahnya telah membayar hidup mereka, dan akhirnya menggulingkan Xianting, tetapi kamu menekan kami ketika kami terluka parah setelah kami bertarung dengan Xianting. Menganiaya kami, sampah. Bagaimana kalau kita sampah? Kamu apa? Suyun membalas, tetapi dia berbicara di setiap titik. Kata-kata ini, seperti jarum baja, merangsang hati orang-orang itu. Para murid dari 5 Sekte Abadi saling memandang, dan banyak orang menundukkan kepala karena malu. Suyun mengatakan itu benar. Meskipun 5 Sekte Abadi bersatu sebagai kekuatan yang kuat, para pemimpin mereka takut pada Xianting. Tidak hanya mereka tidak melawan kekerasan dan politik Xianting, tetapi mereka melayani Xianting dan bersama-sama menggertak Sekte Abadi lainnya. Wajah Chao Xifeng jelek dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ketika dia siap untuk membuat masalah, Tianyang Abadi di sebelahnya berbicara lebih dulu, Suyun. Jangan mengubah topik pembicaraan. Aku di sini untuk membalas muridku yang terkasih. Jika kamu tidak ingin mati jelek, bunuh dirimu sendiri. Cepat, aku tidak punya waktu untuk bergaul denganmu. Kata-kata itu jatuh, dan ada senyum kuat di mata Chao Xifeng. Ya, apa gunanya mulut licik Suyun? Bagaimana dia bisa menolak di hadapan kekuatan absolut? Bunuh dirimu. Jangan mempersulit kami. Jika kamu masih ingin melindungi makhluk abadi di belakangmu, lakukan sendiri dengan cepat. Kami hanya ingin kamu mati. Jika kamu tidak melakukan itu hanya akan merugikan semua orang. Suara itu keluar, semua ditujukan pada Suyun. Langkah ini tidak buruk. Jika Cai Tian dan yang lainnya memiliki perasaan yang berbeda terhadap Suyun dan takut pada 5 Sekte Abadi, aku khawatir mereka akan memberontak melawan Suyun saat ini. Immortal Tianyang juga berencana untuk menggunakan langkah ini untuk membagi Suyun dan para abadi di belakangnya, tetapi dia tidak mengerti bahwa hubungan antara Suyun dan para abadi ini sudah tidak dapat dibedakan. Beberapa kata tidak bisa menggoyahkan tekad mereka sama sekali. Dia memandang orang-orang di belakangnya, melihat ekspresi mereka, merasakan sedikit kelegaan, dan kemudian mencibir pada Tianyang yang abadi, bunuh diri. Ingin membunuh Suyun. Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan ini. Jika kamu ingin bertarung, kalau begitu secepatnya, kenapa omong kosong? Waktuku juga berharga. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Immortal Tianyang marah. Mengapa membuang-buang nafas? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Suyun meraung. Setelah kematian, yang abadi maju ke depan, tampak seperti kematian di rumah. 5 Sekte Abadi menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Dalam hal momentum, aku telah kalah. Kamu ingin bertarung, aku bertarung. Perang. Semut Mall, apakah kamu memenuhi syarat? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari langit, diikuti oleh lingkaran riak di udara, dan napas luar angkasa yang kuat berayun di sini seperti air pasang. Begitu langit menjadi gelap, orang-orang kehilangan penglihatan mereka. Ketika terang, orang-orang menemukan bahwa bingkai besar muncul di antara dua pasukan abadi. 1408. Keretanya cantik dan mempesona, dengan patung Phoenix berwarna-warni mengambang di kiri dan kanan. Di depannya ditarik oleh unicorn, dan di bawahnya ada awan putih besar. Begitu muncul, itu akan mengendalikan semua aura di sekitarnya. Orang hanya merasa bahwa setelah orang ini muncul, dia sebenarnya telah mengendalikan situasi secara keseluruhan. Cai Feng pergi dengan kereta, dan Qilin menarik kereta. Itu adalah pedang Dewa Putih. Nenek moyang kuil putih, Dewa Pedang Putih. Ya Tuhan, kenapa dia ada di sini? Suara-suara mengejutkan terdengar ke segala arah, dan kerumunan tentara di kedua sisi dalam keributan. Immortal Tianyang dan Chao Xifeng tercengang, tetapi binatang buas Gu, Landuan Tian dan Hui Lingzun di belakang berbalik kepada Tuhan. Mereka bergegas maju, berpelukan dan berkata, temui Dewa Pedang. Melihat ini, Chao Xifeng dan Tianyang yang abadi buru-buru memeluk tinju mereka sebagai hadiah. Aku tidak berharap kamu datang juga. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ada di sini. Immortal Tianyang tersenyum dan berdiri di samping bingkai dan berkata dengan hormat. Dewa Pedang berbaju putih adalah sosok legendaris. Dikatakan bahwa dia telah mempraktikkan keterampilan unik dari kuil berpakaian putih ke puncak, membalikkan langit dan bumi, mengendalikan langit dan bumi, dan sangat kuat. Namun, dia telah bersembunyi di kuil berpakaian putih dan menyerahkan posisi pemimpin, dan tidak pernah muncul lagi.
Adapun dunia peri, ada desas-desus di mana-mana, tetapi orang-orang yang mengetahui kuil berpakaian putih mengetahuinya, Dewa Pedang Putih telah disembunyikan di kuil, dan keterampilan sihir putihnya belum mencapai puncaknya. Dia masih memiliki satu langkah terakhir yang belum dipahami. Selama bertahun-tahun, dia dengan susah payah mempelajari bentuk terakhir dari keterampilan sihir putih. Tapi dengungan dingin datang dari kereta. Itu adalah suara Dewa Pedang Putih, jika pemimpin kuil putihku jatuh, jika aku tidak keluar dari gunung, bukankah kuil putihku akan ditumbangkan? Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terkejut dan menatap Su Yun di sana. Immortal Tianyang mengetahuinya dengan baik. Dia melihat Su Yun menghapus pakaian putih salju dengan matanya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa seseorang akan datang dari kuil putih, dia tidak menyangka bahwa itu adalah Dewa Pedang Putih. Bocah bau, itu tergantung seberapa sombongnya kamu kali ini. Immortal Tianyang mencibir di dalam hatinya. Namun, lapangan udara tiba-tiba dibersihkan, dan orang-orang di bingkai memberikan minuman dingin, dan ancaman kuat menyelimuti Su Yun. Binatang jahat, jangan bunuh diri, apakah kamu ingin aku melakukannya? Dewa Pedang Putih juga berencana untuk membunuh Su Yun. Immortal Tianyang dan yang lainnya tidak bisa memaksa Su Yun. Tidak bisakah Pedang Putih God memaksanya? Dikatakan bahwa yang satu ini dapat bersaing dengan Presiden Xian. Di negeri dongeng, ada banyak ahli. Pengadilan abadi mendominasi negeri dongeng, yang tidak berarti bahwa Presiden abadi tidak terkalahkan. Ada banyak monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun di negeri dongeng. Mereka selalu mengabaikan urusan dunia dan mengabdikan diri pada kultivasi, dan Dewa Pedang Putih adalah salah satunya. Aura ini sangat kuat sehingga Kaitian, Wumian dan yang lainnya di belakang Su Yun tidak dapat mendukungnya sama sekali. Mereka mundur lagi dan lagi. Orang dengan kultivasi yang lemah seperti Su Liuwo tidak dapat muncul di depan medan perang. Namun, meskipun aura ini luar biasa, Su Yun, yang telah memahami kekuatan pedang, tidak bergerak dan stabil seperti Gunung Tai. Orang-orang di rangka mobil melepaskan semburan ki. Melihat bahwa Su Yun tidak bereaksi, dia tidak bisa membantu tetapi memberikan, Sepertinya muridku mati di tanganmu, tapi itu tidak adil. Anak ini memiliki beberapa keterampilan. Dewa Pedang Putih dalam bingkai berpikir di dalam hatinya. Tapi dia datang ke sini hari ini, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk tujuan lain. Dia perlu memaksa Su Yun dan menghancurkannya sepenuhnya. Sepertinya kamu tidak bisa menghancurkan orang ini hanya dengan momentum. Bingkai itu tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian tirai bingkai diangkat, dan seorang pria dengan rambut putih dan pakaian putih keluar. Orang-orang di sekitar menatap pria itu. Apakah ini Dewa Pedang Putih? Penuh dengan temperamen peri, terutama konsepsi artistiknya, yang tidak dapat diprediksi. Aku tidak tahu keadaan mengerikan apa yang telah dicapai oleh kultivasinya selama bertahun-tahun. Matanya tertuju pada Su Yun, dan pupilnya tampak seperti dua alam semesta, memberi orang ilusi yang sangat indah. Meskipun napasmu tertahan, itu tidak bisa menyembunyikan mataku, terutama tubuhmu. Sepertinya kamu tidak dilahirkan untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa kamu hanyalah anak sapi yang baru lahir. Hari ini aku membiarkanmu berkomitmen bunuh diri, tapi aku tidak ingin menggertak generasi muda sebagai penatua. Jika tidak, jika menyebar, reputasi aku tidak akan hancur. Tapi jangan mendorong 1 inci, tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kalau tidak, nasibmu akan jauh lebih sengsara, kata Dewa Pedang Putih dengan lemah. Dia berdiri di atas bingkai, dan kata-katanya yang merendahkan penuh dengan kebanggaan. Apakah itu yang bisa kamu lakukan? Su Yun tidak takut. Sebaliknya, semangat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku masih kalimat yang sama sebelumnya. Jika kamu bertarung, ayo. Jika kamu tidak ingin bertarung, keluar dari sini. Keluar. Betapa sombongnya. Apakah dia tidak tahu situasinya saat ini? Immortal Tianyang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Chow Si Feng mencibir. Su Yun, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Jika kamu begitu gigih, kamu hanya akan menghancurkan makhluk abadi yang mengikutimu. Jika kamu masih peduli dengan hidup mereka, bunuh diri kamu dengan cepat, jika tidak, itu hanya akan melibatkan lebih banyak. Ombak di belakang memecah langit dan minum dengan keras. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Su Yun bersenandung. Wajah Lang Duantian menyatu, dan cahaya menyeramkan melintas di matanya. Dia melompat langsung ke tengah kedua pasukan, dan langsung mengeluarkan pedang biru tua dengan bilah menghadap Su Yun. Beraninya kau mempermalukanku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bukankah kebijaksanaanku untuk menghancurkan langit akan hancur? Bunuh aku, kamu tidak memenuhi syarat. Su Yun bergegas keluar, tapi dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Dia menunjuk dengan satu tangan dan menunjuk ke ombak untuk memecahkan langit. Oh! Sebuah pedang mengerikan meledak dari ujung jarinya dan menembak Lang Duantian. Dia tampak menyatu dan dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya untuk melepaskan pedangnya. Pedang ki ombak yang memecah langit, seperti ombak, bisa menyebar di udara, terutama Jinglun. Dalam sekejap mata, sekelilingnya dipenuhi dengan pedang ki dari gelombang besar, seperti air laut, membentuk lapangan. Teknik pedang laut awan. Sudah lama dikatakan bahwa teknik pedang ini berkelanjutan dan memiliki arti yang panjang. Ini adalah teknik pedang pertahanan yang sangat baik. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan namanya.
Master pedang gelombang secara pribadi berurusan dengan bocah arogan ini. Dia sudah mati. Ku dengar pria ini juga menggunakan pedang, tapi aku tidak tahu apakah dia bertemu dengan Master pedang gelombang. Bisakah dia mencabut pedangnya? Immortal Tianyang dan binatang Gu saling berbisik. Melihat teknik pedang yang luar biasa untuk menghancurkan langit, bahkan pedang putih dewa pun tidak bisa menahan untuk mengangguk. Pedang laut awan benar-benar tidak lemah. Su Yun tidak menyerang. Dia terus mengumpulkan pedang ki dan menghindari pedang ki seperti gelombang. Ketika Lang Duantian melihat Su Yun menghindar ke kiri dan ke kanan, dia tidak menghunus pedangnya, dan wajahnya marah. Ambil pedangnya, tarik pedangmu. Jika kamu tidak menarik pedangmu, kamu tidak akan punya kesempatan. Kompetisi pedang, jika lawan tidak memainkan pedang, itu adalah penghinaan besar bagi dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti langit yang memecah ombak. Gelombang itu memecahkan langit dan terpana. Meskipun Su Yun di depannya terus mundur dan membela secara membabi buta, dia tampaknya telah tertinggal, tetapi dia tampak sangat tenang dan tidak bernafas sama sekali. Dia tidak melakukan yang terbaik. Ombak memecah langit dan hati menjadi dingin. Tapi saat ini, mata Su Yun tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat tangannya sedikit, ujung jarinya mengeluarkan pedang teroris ki yang tak terkalahkan, merobek semua gelombang seperti pedang ki di depannya. Pedang ki langsung menembus dada pemecah gelombang dan secara akurat mengenai nadi peri padanya. Oh! Gelombang itu memecahkan langit dan menyemburkan darah, dan orang-orang langsung jatuh. Immortal Tianyang dan yang lainnya tercengang. Menghunus pedang, Su Yun jatuh di depan Lang Duantian dan menatapnya dengan dingin, apakah kamu masih perlu menghunus pedang untuk berurusan denganmu? Kamu ingin bangun ketika ombak memecah langit, tetapi denyut nadi abadi di tubuhmu rusak, dan ki abadi dalam kekacauan. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat itu, dia tiba-tiba melihat niat membunuh yang gigih di mata Su Yun. Apakah kamu akan membunuhku? Ya. Beraninya kamu. Aku tidak percaya. Kenapa aku tidak berani? Jika kamu ingin aku mati, aku bisa membiarkanmu hidup. Setelah mengatakan itu, Su Yun mengangkat tangannya dan melesat ke arah langit yang memecah ombak dengan sentuhan pedang ki. Binatang, hentikan. Dewa pedang putih di sana marah dan berteriak, dan dia akan bergegas. Tapi kecepatannya lambat. Ketika dia bergegas, pedang ki telah menembus dahi Lang Duantian dan merobek tubuh dan jiwanya berkeping-keping. Lang Duantian meninggal. Melihat ini, Dewa pedang putih menjadi marah dan meniupkan telapak tangannya ke dahi Su Yun. Su Yun buru-buru mundur untuk menghindari tepi. Pedang putih dewa tidak mengejar lagi, tetapi niat membunuhnya sangat kuat saat ini, dan racun di matanya menyapu Su Yun seperti badai. Aku berani membunuh di depannya, yang sama sekali mengabaikannya. Dan Tianyang yang abadi dan yang lainnya lebih terpana saat ini. Su Yun membunuh Lang Duantian seperti ini. Para murid pavilion pedang Song Yun tumpul. Mereka kembali sadar untuk waktu yang lama. Melihat tubuh yang hancur, mereka ketakutan dan gemetar. Sialan, sialan, sialan. Immortal Tianyang mengaum berulang kali. Lang Duantian adalah sekutunya yang diundang. Sekarang dia dibantai oleh Su Yun. Bagaimana dia bisa menjelaskan ke pavilion pedang Song Yun? Su Yun, kamu akan mati hari ini. Tuan Jianshen, ayo lakukan serangan umum sekarang. Orang sesat seperti itu harus dilenyapkan. Jangan khawatir. Pedang putih dewa mendengus. Matanya yang dingin menatap Su Yun seperti pedang tajam dan berteriak, binatang. Kamu punya beberapa cara, tapi jangan terlalu bangga. Di depanku, itu hanya beberapa trik. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa melewati 10 jurus di tanganku tanpa mati, aku akan membiarkan mereka mundur. Bagaimana? Su Yun tidak berbicara. Namun, pedang putih dewa berbicara lagi, tentu saja, jika kamu tidak dapat mendukung 10 gerakan, aku tidak akan membunuh kamu. Agar tidak menyebarkan berita bahwa orang lain akan menertawakan pedang putih aku, dewa menggertak generasi muda. Namun, untuk mencegah kamu membuat masalah dan merugikan orang lain, kamu harus mematuhi aku. Ketika komentar ini jatuh, binatang buas Gu, Chao Shifeng dan yang lainnya mengerutkan kening lagi dan lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti dari Dewa Pedang Putih? Orang ini adalah pedang sengit di tangan Su Yun. 1409. Bagaimana menurutmu, pedang putih Dewa Cahaya Jalan? Apa, hanya begitu, tapi siapa yang kamu bicarakan? Dirimu sendiri. Sekelompok orang yang bermartabat meneriakkan alasan untuk membalas dendam, tetapi mereka menyembunyikan hantu. Meskipun mereka memiliki kekuatan, mereka sombong. Konyol bahwa kamu masih berpikir kamu seperti itu. Kekuatan yang besar, tetapi gas dan penglihatanmu sangat sempit. Su Yun menggelengkan kepalanya. Pernyataan ini menjengkelkan dan membangkitkan kemarahan semua orang. Kapan Dewa Pedang Putih begitu dihina sejak dia mencapai kungfunya? Siapa yang melihat bahwa dia tidak hormat dan tunduk? Di depannya, bahkan suara dan posturnya harus diturunkan 3 poin, tetapi pria di depannya sangat kasar. Yang kuat memiliki postur dan temperamen yang kuat, tetapi temperamen Dewa Pedang Putih tidak terlalu baik. Jadi kau menolak tawaranku, dia berkata dengan dingin, roh pembunuh sudah terlihat jelas, dan mata seperti pedangnya sepertinya menembus Su Yun. Tidak, aku menerima, kata Su Yun dan sebuah kalimat sederhana, seperti suara dunia murni, mengejutkan semua orang di sekitarnya.
Ada keributan di sekitar. Immortal Tianyang memandang Su Yun dengan tak percaya. Orang-orang abadi di sekitarnya bahkan lebih terpana dan mengira mereka salah dengar. Diterima. Apakah orang ini mengerti apa yang dia bicarakan? Dia menantang Dewa Pedang Putih. Yang terkuat di kuil putih, kekuatan Xianting asli, dan puncak Kendo ada. Dia akan kalah kali ini. Apakah makhluk yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini berpikir bahwa jika ia melampaui langit yang memecah ombak, ia bisa menjadi sombong? Chao Xifeng meremehkan dan tersenyum, kamu sombong. Nanti, Tuan Pedang Putih, Dewa akan memberitahu kamu apa kekuatan sebenarnya. Apakah kamu juga menggunakan pedang di depan para pendahulumu? Konyol, binatang buas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka pikir Su Yun sudah mati. Dalam hal ini, lebih baik berbicara dengan cepat, sehingga orang ini tidak akan mendengarnya nanti, dan kemarahan mereka pada Su Yun tidak akan punya tempat untuk melampiaskannya. Jangan impulsif, tuanku. Saat itu, langit, dengan aura Dewa Pedang Putih, berjalan maju beberapa langkah dan berbisik. Budidaya pedang putih dewa hanya di luar jangkauan mereka, dan kekuatan mereka untuk Su Yun juga tidak pasti. Mereka tidak bisa menjamin bahwa Su Yun bisa menang. Mungkin Su Yun memiliki kepercayaan dirinya sendiri, tetapi kepercayaan diri tidak berarti kemenangan yang aman. Bagaimana mereka harus berakhir jika terjadi kecelakaan? Jangan khawatir, hanya beberapa hari. Su Yun berkata dengan suara rendah, jika aku benar-benar mengalami kecelakaan, kamu bisa menyerah. Tujuan mereka adalah pedang yang ganas. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Dewasa, hanya menggigit giginya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Percayalah padaku. Su Yun menghela nafas. Sehat. Ya, jangan buang waktu. Pedang putih dewa tampak tidak sabar. Dia mengerutkan kening, menyipitkan mata pada Su Yun dan berkata dengan ringan, sejak kamu mengambilnya, kamu harus sadar. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tetapi prestasimu masih perlu dihapuskan. Kamu tidak cocok untuk pedang. Latihan, aku bisa mengajarimu beberapa keterampilan lain. Tentu saja, kamu harus menyerah padaku. Aku tidak cocok untuk berlatih pedang. Ekspresi Su Yun membeku dan matanya yang tajam berkilat. Dewa Pedang Putih memperhatikan perubahan Su Yun ini, mendengus dan berkata, apakah kamu tidak yakin? Aku berkata, selama kamu dapat mengambil 10 gerakanku, maka, bahkan jika kamu menang. Kalau begitu ayo. Tangan Su Yun jatuh ke belakang, tapi dia masih tidak menghunus pedangnya. Arogansi. Dewa Pedang Putih benar-benar marah. Tidak ada yang pernah bisa mengabaikan keberadaannya seperti ini. Ketika dia melompat, ribuan bayangan tiba-tiba muncul di kehampaan, seperti dewa yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Dewa-dewa ini mengangkat tangan mereka dan membombardir mereka. Ratusan juta pedang melesat seperti ribuan pedang ke sekte dan membunuh Su Yun. Roh pedang berbaju putih dapat dengan mudah melakukan ini. Tepi yang tajam sepertinya merobek langit. Namun, Su Yun tidak bergerak. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, dia tidak punya rencana untuk mundur. Apakah dia akan berjuang keras? Kerumunan membuka mata lebar-lebar. Bang! Napas emas tiba-tiba muncul di sekitar Su Yun dan membungkusnya seperti topeng udara. Gas pedang kedap udara mengenai topeng udara, dan semua batu tenggelam ke laut dan menghilang. Kekuatan ilahi. Mata Dewa Pedang Putih menegang. Kekuatan jubah kekaisaran suci dapat dengan mudah menangani ki abadi apapun, yang membuat Su Yun banyak menambah. Satu gerakan. Kata Su Yun dan. Secercah cahaya melintas di mata Dewa Pedang Putih, sepertinya aku meremehkanmu, tetapi apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa menggunakan kekuatan suci? Dia menyingkirkan ribuan bayangan virtual, dan semua bayangan kembali menjadi satu. Dia meniup Su Yun dengan satu tangan, dan kata emas besar, pedang, jatuh. Kata, pedang, jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara mendengung, yang sepertinya mengguncang langit. Orang-orang abadi di sekitar merasakan tubuh mereka bergetar hebat, dan ki abadi mereka mendidih. Seberapa kuat? Hanya sedikit terbawa oleh kekuatan kata, pedang, ada perasaan runtuh. Apakah ini kekuatan Dewa Pedang Putih? Ini adalah serangan dan pembunuhan yang dikombinasikan dengan kekuatan suci. Jubah kerajaan suci tidak bisa menahannya. Su Yun menatap kata, pedang, dan tiba-tiba melompat seperti pelangi. Rusak. Bang. Seorang pria seperti pedang. Dia memotong karakter besar. Langkah kedua, ada 8 lagi. Ada teriakan dari kerumunan di sekitar. Dia tidak tahan. Pedang putih dewa berkata dengan dingin, dan lingkaran bayangan pedang putih tiba-tiba meledak di belakangnya. Langkah pertama dari skill sihir putih. Bayangan putih itu berat. Wosh, wosh, wosh. Bayangan pedang putih salju yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan berputar di sekitar Su Yun. Formula pedang uji. Tubuh Su Yun berputar dan jari-jarinya bergerak cepat. Sejumlah besar pedang ki melesat keluar dari kehampaan dan membombardir bayangan pedang putih. Melihat ini, Dewa Pedang Putih sedikit terkejut, apakah kamu keturunan leluhur pedang? Kamu masih memiliki 7 gerakan, kata Su Yun dan. Dewa Pedang Putih sangat marah dan berteriak, jangan gila. Bahkan jika leluhur pedang ada di sini, kamu harus memberiku 3 poin. Beraninya kamu begitu sombong. Hari ini, aku akan menghapus prestasimu. Hanya suaranya,
pedang putih dewa melompat lagi, dan bayangan pedang putih di belakangnya berubah menjadi segel roda dan menghilang dari langit. Langkah kedua dari skill sihir putih. Dunia pucat. Wow! Cahaya pedang jatuh dari langit. Tampaknya mencerminkan seluruh langit dan bumi. Orang-orang hampir tidak bisa membuka mata mereka. Cahaya itu terlalu kuat dan penuh dengan agresi yang mengerikan. Jika mereka tidak menutup mata mereka, mereka akan buta. Perisai pedang. Su Yun mengangkat tangannya dan membuangnya. Pedang Ki berkumpul dan menumpuk menjadi perisai pedang besar. Cahaya pedang jatuh dan mengenai perisai pedang, tetapi tidak merusaknya. Meskipun cahaya putih memiliki kekuatan suci, itu tidak murni. Itu juga bercampur dengan banyak ki abadi, tetapi gerakan Su Yun berbeda. Setiap pedang kinya diringkas dengan kekuatan suci paling murni, dan kekuatannya luar biasa. Bagaimana pedang putih gak tahu bahwa dia tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah anak sapi yang baru lahir. Dia tidak memiliki pengalaman yang kaya. Meskipun dia memiliki kekuatan suci, dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Jika kamu gunakan seperti ini, kamu akan melakukan yang terbaik cepat atau lambat. Dan aku penuh energi. Kemudian dia bergegas lagi. Gerakan ketiga dari skill sihir putih. Reinkarnasi putih. Pada saat suara itu jatuh, langit kembali ke warna aslinya. Namun, orang-orang terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat lambat, sementara Dewa Pedang Putih diam dan tidak terpengaruh. Dia melangkah di udara. Meskipun itu adalah sebuah langkah, dia memiliki konsep artistik melihat melalui hidup dan mati dan menghancurkan reinkarnasi. Matanya menatap Su Yun dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Su Yun. Ada cahaya putih di ujung jarinya, seperti cahaya harapan dan cahaya keselamatan. Tidak bisa menjelaskan. Apa langkah yang cerdas? Jutaan mata di kedua sisi menatap pemandangan itu. Banyak orang ingin membuat suara, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat membuat suara, dan bahkan sangat sulit untuk bergerak. Ini adalah medan pedang. Gerakan Dewa Pedang Putih ini menarik semua orang ke wilayah pedangnya. Dia adalah penguasa bidang pedang. Ini sudah berakhir. Immortal Tianyang tertawa di dalam hatinya. Bagaimanapun, putra ini telah dikalahkan, murid Jianzu. Aku pikir aku masih muda. Aku cukup bangga untuk berjalan melalui 3 langkah dalam Dewa Pedang Putih. Sayang sekali untuk ditinggalkan sekarang. Binatang itu berpikir. Bakat putra ini luar biasa. Meskipun pedang putih dewa telah meninggalkan kultivasinya, jika dia benar-benar mengajarinya lagi, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan menjadi ahli lagi di masa depan. Kita harus menyingkirkannya jika kita menemukan kesempatan, agar tidak menjadi masalah besar bagi sekolah kita di masa depan. Chow Sifen berpikir dalam hatinya. Perjalanan hari ini benar-benar benar. Dewa pedang berbaju putih pantas mendapatkan reputasinya. Mereka yang kembali ke Tuan Suci mau tak mau merasakan gerakan ini. Ya. Tepat ketika semua orang mengira Su Yun akan kehilangan langkah ini, Su Yun, yang telah berdiri di tempat, tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seperti pita, tiba-tiba menghilang, dan jari-jari pedang putih dewa bertiup melewatinya, tetapi hanya mengenai udara. Apa? Bagaimana mungkin? Dia menerobos kurungan medan pedang dengan momentum. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dewa Pedang Putih juga tercengang. Dia menatap dan menemukan bahwa bidang pedangnya telah robek. Semua penjara telah menghilang. Itu adalah kekuatan ilahi. Kekuatan besar, dengan paksa merobek area pedang. Wajah Dewa Pedang Putih ditutupi dengan lapisan es. Alasan mengapa dia menggunakan kombinasi ki abadi dan kekuatan suci adalah untuk mempertahankan kekuatannya dan tidak membiarkan kekuatan suci mengkonsumsi terlalu banyak. Namun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa ki abadi adalah ki abadi, kekuatan ilahi adalah kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi lebih kuat dari ki abadi. Langkah ini di penjara. Dia juga bercampur dengan banyak ki abadi, jika tidak, dia tidak bisa menutupi begitu luas. Jika dia hanya menggunakan gerakan ini untuk Su Yun, dia bisa menggunakan kekuatan suci saja, tetapi kesombongannya membuatnya meningkatkan cakupan gerakan ini. Dia ingin membuktikan kekuatannya kepada jutaan makhluk abadi di kedua sisi dan kekuatan kuil putih. Tanpa diduga, ini menjadi terobosan bagi Su Yun. Dia hanya membutuhkan kekuatan suci paling murni untuk fokus pada satu titik dan merobeknya dengan paksa. Ketika penjara dilepaskan, sekitarnya mendidih. Pedang putih dewa berhenti di tempatnya dan menatap Su Yun tidak jauh. Matanya berkilat dingin, anak ini. Jangan menyerah. Jika kamu memotong tubuhnya dan memenjarakan jiwanya, kamu juga bisa mendapatkan keberadaan pedang ganas itu. Jika kamu tidak menghancurkan tubuhnya, pada waktunya, aku khawatir itu akan tumbuh ke tingkat yang sangat mengerikan. Dia sedang berpikir, sudah ada 4 gerakan dan 6 lagi. Suara Su Yun terdengar lagi. 1410, Subscribe Penatua. Langkah keempat, apakah kamu pikir aku akan memberi kamu kesempatan lagi? Mendengar kata-kata Su Yun, Dewa Pedang Putih mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah. Peluang. Su Yun mendengus, tetapi tidak berbicara. Tetapi orang-orang yang cerdas telah melihatnya saat ini. Pedang putih dewa membuat 4 gerakan, tetapi tidak melukai Su Yun. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuatan Su Yun sangat kuat, tetapi faktanya bukan hanya itu. Fenomena yang lebih mengejutkan baru saja ditemukan oleh beberapa orang. Su Yun tidak pernah melawan. Apalagi nafasnya juga gampang. Tidak ada serangan balik. Su Yun bersikeras pada 10 gerakan. Tapi apa yang kamu pikirkan sekarang?
Ini seperti 10 gerakan Suyun untuk membiarkan pedang putih menjadi dewa. Secara alami, Dewa Pedang Berbaju Putih menyadari bahwa meskipun Suyun menghindar, dia tidak bergerak. Apa yang disebut membiarkan Suyun menangkap 10 gerakannya seperti membiarkan Suyun menangkap 10 gerakannya. Dia mengerti bahwa kekuatan Suyun tidak sesederhana yang dia pikirkan. Anak ini luar biasa. Menjadi nyaring. Pedang panjang seputih salju tiba-tiba muncul di tangan Dewa Pedang Berbaju Putih. Pedang panjang itu tampak seperti pelangi di langit, bilahnya sedikit bergetar, dan tubuh pedang itu tampak seperti salju yang melayang, melamun, indah, tanpa tepi, tetapi memberi orang perasaan mati lemas yang aneh. Aku telah mengorbankan pedangku. Jurus kelima ini bukan masalah kecil. Pedang putih dewa berkata dengan lemah, dengan suara dingin. Langkah itu menyebabkan kegemparan di sekitar. Dewa Pedang Berbaju Putih telah mengorbankan pedang, yang membuktikan bahwa ia mulai secara resmi membangkitkan Suyun. Dia tidak memulai gerakan sihir putih, tetapi bergegas menuju Suyun. Pedang panjang itu sepertinya tumbuh di atasnya dan bergetar terus-menerus. Tubuh pedang membangkitkan banyak riak pedang Qi dan mengayun ke arah Suyun seperti riak. Bidang pedang lain. Kali ini, Dewa Pedang Putih tidak memperluas cakupan bidang pedang untuk menunjukkan kekuatannya seperti sebelumnya. Kali ini, dia hanya menargetkan Suyun. Area pedang terus menyebar, dan kecepatannya luar biasa. Dewa Pedang Putih juga menikam masa lalu dengan pedangnya, dan kecepatannya luar biasa. Tidak ada keterampilan pedang yang indah, tidak ada roh abadi yang ganas, beberapa, hanya konsepsi artistik yang sederhana. Pedang Dewa Berbaju Putih hanyalah gelarnya, bukan nama sebenarnya, seperti senyum Dewa Pedang. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang bisa diberi gelar Dewa Pedang itu lemah dalam kendo? Saat ini, jurus yang digunakan oleh Dewa Pedang Putih adalah persepsinya tentang kendo dan pemahamannya tentang konsepsi artistik pedang. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak cocok untuk latihan pedang. Saat ini, suaranya penuh dengan kekuatan yang kuat. Dewa Pedang Berbaju Putih pantas mendapatkan gelar Dewa Pedang. Pedangnya telah mencapai level tertinggi, yang sama sekali tidak sebanding dengan pedang abadi biasa. Suyun tidak bisa mengikuti pedang ini. Suyun juga memahami kebenaran ini. Ranah Dewa Pedang Putih harus menjadi puncak keruntuhan. Aku khawatir itu hanya satu langkah lagi dari dunia ini. Seberapa mengerikan seharusnya serangannya. Namun, dia masih memilih untuk mundur, dan tepat saat dia mundur, lapisan riak hampaan beriak, dan kemudian titik-titik gas terus diatur di depan Suyun, seperti bintang dan Bima Sakti. Medan pedang yang mengerikan berayun di sini dan diimbangi oleh titik gas ini. Ini adalah gerakan yang sepenuhnya diringkas dengan kekuatan suci. Itu bisa dengan mudah menahan medan pedangku. Aku khawatir konsumsi kekuatan sucinya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Segera setelah murid ganda pedang putih Gat terbuka, cahaya putih tiba-tiba keluar dari pupil, dan pedang di tangannya mengubah trik dengan sia-sia dan bergetar. Arti langit dan bumi tampaknya telah berkumpul di tubuh pedang. Tubuh pedang yang tampaknya tenang menjadi tidak menentu dan melamun. Mati. Gagasan pedang yang mengerikan telah mengikis seluruh tubuh Suyun, dan bidang pedang juga telah menyerang. Satu demi satu, itu adalah pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur dalam damai. Dia melakukan semua gerakan dan memblokir sudut mati Suyun dengan cara yang serba bisa. Dia tidak punya jalan kembali. Kali ini, bahkan jika kamu ingin melarikan diri, aku tidak bisa melakukannya. Napas orang-orang terengah-engah, kelopak mata mereka tidak berkedip, dan mereka menatap situasi di sana. Pedang melamun memberi semua orang ilusi berada dalam mimpi. Apakah itu sudah berakhir? Suyun tidak bisa menahan serangan ini. Aku khawatir tidak ada seorang pun di sini yang akan berpikir dia dapat mengambil langkah dari Dewa Pedang Putih. Ini adalah serangan paling percaya diri dari Dewa Pedang Putih. Dia percaya bahwa Suyun tidak akan berdiri di depannya setelah waktu ini. Pedang adalah eksistensi yang membanggakan. Saat menghadap ke dunia, itu menembus langit dan mengejutkan dunia. Dia percaya pada pedangnya, keterampilan pedangnya, dan kendonya. Tidak ada salahnya, gerakan ini. Suyun akan kalah. Dewa Pedang Putih penuh percaya diri. Mengapa Suyun tidak bisa melihatnya? Namun, meskipun Dewa Pedang Putih percaya diri, mengapa dia kecewa pada dirinya sendiri? Mengapa kamu tidak percaya pedang 2 bulanannya? Rusak. Murid Suyun membeku, dan niat pedang yang mengerikan menatap pedang di tangan Dewa Pedang Putih. Pedang putih salju yang melamun tidak bisa lagi lepas dari matanya. Pada saat yang sama, pedang bulan ganda melepaskan konsep artistik yang hebat, langsung menghancurkan bidang pedang yang menyebar, dan berdampak parah pada pedang di tangan Dewa Pedang Putih. Apa? Pedang putih Dewa gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan perubahan halus ini? Ini sepertinya menjadi tren. Kekuatan pedang. Dengan kekuatan pedang, ingin bersaing. Seberapa kuat pedangnya? Meskipun Dewa Pedang Berbaju Putih mempraktikkan kungfu putihnya, pandangannya tentang kendo dapat dibandingkan dengan orang-orang abadi biasa. Bahkan jika Suyun adalah keturunan leluhur pedang, apa ketakutannya? Meskipun pedang itu diganggu oleh Suyun, dia masih memegang pedangnya dengan erat dan menusuk ke depan. Tetapi pada saat ini, konsep artistik yang lebih kuat di atas konsep artistik aneh Suyun bergegas keluar dan bergegas ke Dewa Pedang Putih. Menjadi nyaring. Kilatan dingin. Suyun mencabut pedangnya. Atau kekuatan pedang. Pedang putih dewa semakin gemetar.
Otak hampir tidak bisa berpikir. Ini adalah dua gerakan pedang. Dan dua gerakan pedang yang berbeda. Bagaimana mungkin? Bisakah orang yang menggunakan pedang menyingkat dua gerakan pedang? Ini tidak pernah terdengar. Salah. Cara kedua tampaknya lebih dari sekadar postur pedang. Dia merasa bahwa napasnya mulai ditekan. Tidak hanya itu, kepercayaan dirinya yang melekat pada pedang putih salju juga sangat terpengaruh. Kejutan yang mengerikan. Dewa Pedang Putih tiba-tiba. Meskipun dia lebih baik daripada Su Yun dalam kultivasi, masih ada kesenjangan antara dia dan Su Yun dalam konsepsi artistik pedang. Pedang panjang putih salju tidak lagi tenang. Itu gemetar liar, seolah-olah itu akan terbang keluar dari tangannya. Pedang 2 bulanan di tangan Su Yun juga mulai bergetar. Frekuensinya tidak sederhana. Suara dua pedang bertabrakan satu sama lain, tajam dan keras, seolah-olah merobek dunia. Semua orang di sekitar menutupi telinga mereka, menderita, dan yang lemah dalam keadaan koma. Ini adalah tabrakan paling langsung antara pendekar pedang top, tabrakan paling kejam. Mata Su Yun penuh dengan kegilaan dan kegigihan. Frekuensi gemetar pedangnya tidak lebih lambat dari pedang putih dewa, tetapi wajahnya tenang dan hatinya seperti air. Meskipun pupilnya menjadi merah darah, dia stabil seperti gunung. Pedang putih dewa menatap pemuda di depannya. Melihat matanya, dia masih mengungkapkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan klik di hatinya dan merasa tidak enak. Meskipun pedang kedua cukup kuat untuk menahan niat pedangnya, mengapa pria ini begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkanku? Atau dia punya gada pembunuh? Hati Dewa Pedang Putih mulai berantakan, dan tangan yang memegang pedang dengan erat telah sedikit mengendur. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Mengapa orang ini bisa tetap tenang saat ini? Mengapa kamu begitu tenang? Dia tidak memiliki keunggulan sama sekali. Dia harus bekerja lebih keras, lebih cemas dan lebih cemas. Klik. Saat itu, ada suara renyah. Pedang putih dewa terkejut di mana-mana, tiba-tiba terbang, jatuh di tanah awan tidak jauh, dan memuntahkan darah. Dia membuka matanya dan mengangkat tangannya, tetapi melihat bahwa pedang panjang seputih salju itu patah menjadi dua saat ini. Bagaimana mungkin? Dia bergumam dan ternganga. Ada keheningan di sekitar, dan napas semua orang menegang pada saat ini. Pedangmu, kecewa padamu. Su Yun datang perlahan dengan pedang bulan ganda. Kecewa? Bagaimana mungkin? Apa yang kamu bicarakan? Kepercayaan diri kamu berasal dari keyakinan kamu bahwa aku lebih rendah dari kamu, bahwa kamu lebih kuat dari aku, dan bahwa kamu akan memenangkan aku. Namun, kepercayaan diri kamu goyah setelah aku menunjukkan bahwa aku dapat bersaing dengan kamu. Pedang harus bangga, hina semuanya, hancurkan langit dan bumi dan tebas gunung dan sungai. Tetapi kamu hanya berpikir bahwa kamu kuat dan percaya diri. Ketika kamu menemukan keberadaan yang lebih kuat, kepercayaan diri kamu akan seperti bubuk. Jadi sekarang, kepercayaan diri kamu goyah. Kamu tidak, jangan percaya pedang kamu pada awalnya, dan pikiran tentang kemungkinan kegagalan telah keluar dari pikiran kamu. Ini ditakdirkan untuk kegagalan kamu, karena kamu telah menyerah. Meskipun kamu tidak ingin menyerah, pedang kamu tidak dapat kembali ke surga, jadi rusak. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Su Yun berkata dengan lemah, tetapi kata-kata seperti manik-manik jatuh di hati semua orang. Pedang putih itu tercengang. Pedang itu rohani. Jika pemilik pedang tidak mempercayai pedangnya sendiri, apalagi yang bisa dia percayai? Dia menyerahkan pedangnya, hanya penghancuran diri. Dewa Pedang Putih dikalahkan. Kekalahan total. Meskipun kultivasinya kuat, dia tidak sebaik siswa muda dalam persepsi kendo. Orang yang berlatih pedang tidak bergantung pada meditasi terus-menerus, menelan pil, dan meditasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi melalui pertempuran aktual yang konstan dan komunikasi dengan pedang. Su Yun dan pedang 2 bulanan bertarung berkali-kali. Dia mempercayai pedangnya dan pedangnya bersedia bertarung untuknya. Karena itu, dia percaya diri, bahkan jika lawannya sekuat surga. Begitu, aku tidak menyangka bahwa kultivasi pria ini tidak tinggi, tetapi pemahamannya tentang kendo sangat buruk. Ya, dalam hal momentum, dia sama sekali tidak kehilangan Dewa Pedang Putih. Kurasa Dewa Pedang Putih sepertinya tidak banyak. Pelankan suaramu. Jangan tersinggung. Bahkan jika kamu tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun, itu bukan sesuatu yang bisa kami provokasi. Orang-orang di sekitar berbisik dan menunjuk ke Dewa Pedang Putih satu persatu. Orang macam apa Dewa Pedang Putih itu? Leluhur kuil berbaju putih, yang memiliki gelar Dewa Pedang, tidak tahan dengan ini. Terutama kalimat terakhir Su Yun. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Dewa Pedang yang hebat. Dikatakan oleh generasi muda bahwa itu tidak cocok untuk latihan pedang. Sayang sekali, tapi dia tidak tahu bahwa kalimat ini hanya dikembalikan kepadanya oleh Su Yun. Orang yang merendahkan orang lain akan mempermalukan dirinya sendiri. Kebencian dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya terakumulasi di jantung Dewa Pedang Putih. Melihat pria yang berdiri dengan aman, pembunuhan dingin dimaksudkan untuk berubah menjadi dorongan di dalam hatinya, Su Yun. Aku akan membunuhmu hari ini. Tiba-tiba, Dewa Pedang Putih meraung, tampak ganas dan langsung bergegas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.